Kuusir adik iparku dari rumahku saat diam-diam ia berani masuk ke kamarku tanpa seizinku dan memakai perhiasanku untuk pamer. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Hari itu langit di atas kota Jakarta tampak cerah, dengan awan-awan putih yang berarak pelan seolah turut serta dalam kehangatan suasana. Aku, Elsa, berdiri di depan jendela ruang keluarga, menatap keluar sambil sesekali merapikan vas bunga yang terletak di meja kecil. Hatiku dipenuhi perasaan campur aduk antara senang dan sedikit cemas. Hari ini adalah hari yang telah lama kami tunggu-tunggu, hari di mana adik iparku, Ana, akan tiba dan tinggal bersama kami untuk sementara waktu. Dia baru saja menyelesaikan pendidikannya di kampung halaman dan berniat untuk mencari pekerjaan di ibu kota. Sebagai kakak ipar, sudah menjadi tanggung jawabku untuk menyambutnya dengan tangan terbuka dan memberikan yang terbaik selama dia berada di bawah pengawasan kami. Suamiku, Mas Dodi, telah beberapa kali menyebutkan betapa dekatnya dia dengan adik perempuannya ini. Dia memang agak manja, Lis, tapi hatinya baik. Katanya suatu malam ketika kami berbincang tentang rencana kedatangan Ana. Aku tersenyum mendengarnya, mencoba untuk tidak menunjukkan keraguan yang sedikit mengganggu pikiranku. Aku tahu betapa pentingnya keluarga bagi Dodi, dan aku ingin dia tahu bahwa aku sepenuhnya mendukung keputusannya untuk menolong adiknya. Tentu saja, dia keluarga juga. Aku akan memperlakukannya seperti adik sendiri. Jawabku meyakinkan, lebih kepada diriku sendiri daripada kepadanya. Pukul 10 pagi, bel pintu berbunyi. Jantungku berdebar-debar. Aku bergegas ke pintu, diikuti oleh Dodi yang tampak antusias. Saat kubuka pintu, terlihat seorang perempuan muda dengan rambut panjang terurai dan senyum lebar yang langsung familiar bagi Dodi. "Kak Dodi," seru Ana, langsung memeluk kakaknya erat-erat. Dodi tertawa, menepuk-nepuk punggung adiknya dengan penuh kasih sayang. "Dinda, akhirnya sampai juga. Perjalanan lancar?" tanyanya sambil melepas pelukan. Ana kemudian menoleh kepadaku, matanya berbinar-binar. "Mbak Elsa, wah, langsung bisa ketemu deh akhirnya. Selama ini cuma lihat foto sama video call aja." Aku tersenyum, membuka lenganku untuk memberinya pelukan sambut. "Selamat datang, Ana. Senang sekali akhirnya kamu bisa di sini." Aku memandangnya sejenak. Dia tampak bersemangat dan penuh harapan, seperti anak muda pada umumnya yang baru merasakan kehidupan kota besar. "Yuk, masuk, jangan lama-lama di depan pintu," ajak Dodi, memecah suasana. Dia mengambil koper besar yang dibawa Ana dan mendorongnya ke dalam rumah. Ana melangkah masuk, matanya berkeliling seakan menyerap setiap sudut rumah kami. "Wah, rumahnya luas dan bagus sekali. Ya, Kak, Mbak, aku jadi betah nih pasti," ujarnya dengan nada riang. Aku tersenyum lega. "Syukur kalau kamu suka. Kamu akan tinggal di kamar guest room yang sudah kami siapkan. Semoga nyaman." Aku mengajaknya berkeliling rumah, menunjukkan di mana kamar mandi, dapur, dan ruang-ruang lainnya. Ana mengikuti dengan antusias, sesekali mengangguk dan mengomentari segala sesuatu dengan sikap yang bersemangat. "Ini TV-nya besar banget, ya? Bisa maraton film nih," candanya sambil tertawa. Dodi yang berjalan di belakang kami ikut tersenyum. "Iya, nanti kita bisa nonton bareng. Elsa juga suka nonton film," tambahnya, mencoba mencairkan suasana. Setelah tur singkat, kami akhirnya duduk di ruang keluarga. Aku telah menyiapkan teh hangat dan kue-kue kecil. "Ini, Ana, silakan dicoba. Barangkali perjalanan membuatmu lapar," ujarku sambil menyodorkan piring kue kepadanya. "Wah, terima kasih, Mbak. Aku memang belum sarapan soalnya," jawabnya sambil mengambil sepotong kue dan menggigitnya dengan lahap. "Enak banget. Masak sendiri, Mbak?" tanyanya penuh decak kagum. Aku mengangguk. "Iya, kebetulan aku suka mencoba resep baru." Dodi duduk di sampingku, memandangi adiknya dengan bangga. "Nanti kalau Ana sudah mulai kerja, bisa jadi lebih mandiri. Ibu dan bapak di kampung pasti senang melihatnya," katanya kepadaku. Aku mengangguk,
Meski sedikit was-was tentang bagaimana nanti ketika Ana benar-benar mulai tinggal bersama kami. Tapi aku mengusir perasaan itu. Aku ingin positive thinking dan memberikan kesempatan padanya. Jadi, Ana, rencananya mau cari kerja di bidang apa? Tanyaku, mencoba mengobrol lebih dalam. Ana menghela napas, menyeruput tehnya. Aku mau coba di bidang marketing dulu, Mbak. Katanya lumayan prospek di Jakarta. Atau mungkin HR juga boleh. Yang penting bisa dapat pengalaman dulu. Jawabnya dengan semangat. Dodi mengangguk setuju. Nanti kakak bantu carikan info lowongan. Yang penting kamu semangat dan jangan mudah menyerah. Aku memperhatikan bagaimana Dodi sangat protektif dan mendukung adiknya. Itu membuatku tersenyum. Aku berharap hubungan kami bertiga bisa harmonis dan saling mendukung. Iya, nanti kalau butuh bantuan atau saran, jangan sungkan untuk tanya. Ya, tambahku, mencoba menawarkan persahabatan. Ana tersenyum lebar. Siap, Mbak. Aku janji akan jadi tamu yang baik dan gak merepotkan. Kalimatnya membuatku lega. Mungkin kekhawatiranku selama ini tidak beralasan. Mungkin segala sesuatunya akan baik-baik saja. Setelah obrolan santai, aku mengajak Ana ke kamarnya. Ini kamarmu. Ada lemari, meja belajar, dan tempat tidur yang sudah kami siapkan. Kalau butuh apa-apa, tinggal bilang saja, ujarku sambil membukakan pintu. Ana masuk dan langsung melemparkan dirinya ke atas tempat tidur. Wah, empuk banget. Kayaknya bakal tidur nyenyak nih di sini. Terima kasih banyak, Mbak Elsa, udah disiapkan sedemikian rupa. Aku tersenyum, merasa usahaku dihargai. Sama-sama, Ana. Istirahat dulu saja hari ini, lepas lelah dari perjalanan. Nanti malam kita makan bersama. Aku meninggalkannya sendirian di kamar, berharap dia merasa nyaman dan di rumah sendiri. Kembali ke ruang keluarga, Dodi sudah menungguku. Gimana, menurutmu? Tanyanya penuh harap. Aku duduk di sampingnya, memegang tangannya. Dia tampak baik dan bersemangat. Aku yakin kita bisa melalui semua ini dengan baik. Dodi memelukku ringan. Terima kasih, Liz. Berarti banyak bagiku. Aku mendekatkan kepala di bahunya, berharap bahwa kedamaian ini akan tetap ada, dan bahwa keputusan kami untuk menerima Ana adalah langkah yang tepat untuk keluarga kami. Hari-hari pertama kehadiran Ana di rumah kami berlangsung dengan sempurna, bahkan melebihi ekspektasi yang sempat kupendam dalam-dalam. Aku, Elsa, merasa seperti mendapatkan seorang adik perempuan yang selama ini kurindukan. Suasana rumah yang biasanya hanya diisi oleh obrolan ringanku dan Mas Dodi, kini ramai oleh celotehan dan tawa ceria Ana. Dia seperti membawa angin segar yang mengisi setiap sudut ruangan dengan kehangatan dan keceriaan yang menular. Pagi setelah kedatangannya, aku sudah bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan. Aroma kopi dan telur dadar baru saja mulai memenuhi dapur ketika Ana muncul dengan piyama yang masih rapi dan rambut yang diikat sembarangan. Wah, sarapan sudah siap, Mbak? Aku kan mau bantu, ujarnya dengan suara yang masih serak karena baru bangun. Aku tersenyum, merasa terharu dengan tawarannya. Gak usah repot-repot, Dik. Ini juga hampir selesai. Kamu bisa siap-siap dulu. Tapi Ana bersikeras. Biarin, Mbak. Aku juga harus belajar jadi mandiri. Ibu selalu bilang, jangan cuma numpang tidur dan makan. Dia lalu mengambil alih tugas menggoreng roti yang sedang kukerjakan. Aku memperhatikannya dengan perasaan haru. Mungkin kekhawatiranku selama ini memang tidak beralasan. Kami pun berbagi tugas dengan lancar. Aku menyiapkan jus jeruk sementara Ana menyusun hidangan di atas piring. Kakak Dodi pasti suka sarapan kayak gini. Dia kan doyan banget sama roti goreng, celanya sambil tertawa kecil. Ketika Mas Dodi turun untuk sarapan, matanya berbinar melihat meja makan yang sudah tertata rapi dan adiknya yang sedang asyik menuangkan kopi untuknya. Loh, ini siapa yang masak? Kok lengkap banget? Tanyanya sambil duduk. Ana dengan cepat menjawab, aku yang bantu-bantu sedikit. Kak, biar Mbak Elsa gak capek sendirian. Dodi memandangku dengan senyum bangga. Wah, akhirnya ada yang bisa ngebantu Elsa di dapur. Ibu pasti senang dengar ini. Aku mengangguk, merasa lega bahwa segalanya berjalan baik. Sepanjang hari itu,
Ana terus menunjukkan sikapnya yang membantu. Saat aku membereskan cucian, dia muncul dengan segelas air lemon untukku. Ini, Mbak, biar segar. Cuacanya panas hari ini. Aku menerimanya dengan rasa terima kasih. Kamu baik sekali, Ana. Jangan lupa istirahat juga. Jangan hanya melayani kami. Dia hanya melambai tangan. Ah, gak apa-apa, Mbak. Aku senang bisa membantu. Di malam hari, kami sering duduk bersama di ruang keluarga. Ana akan bercerita tentang masa kuliahnya, tentang teman-temannya, dan tentang mimpinya bekerja di Jakarta. Dodi mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali memberikan nasihat atau sekadar mengangguk memahami. Aku duduk di sampingnya, merajut selimut sambil sesekali menyelipkan komentar atau pertanyaan. Suasana terasa begitu akrab dan hangat, seperti kami sudah lama menjadi keluarga. Kakak Dodi dulu kan juga pernah magang di perusahaan yang dekat sini, ya? Tanya Ana suatu malam. Dodi mengangguk. Iya, dulu aku magang di sana selama setahun. Berat sih, tapi banyak pelajarannya. Ana mendengarkan dengan mata berbinar. Aku pengen kayak kakak, bisa sukses dan punya rumah bagus kayak gini. Aku tersenyum. Pasti bisa, kok, Ana. Asal kamu rajin dan tidak mudah menyerah. Kadang-kadang, Ana juga membantu membersihkan rumah tanpa diminta. Aku pernah memergokinya sedang menyapu teras depan. Loh, kamu tidak harus melakukan itu, Ana. Itu sudah menjadi tugas art kita, protesku lembut. Tapi dia hanya tersenyum. Gak apa-apa, Mbak. Aku juga butuh olahraga. Lagian, aku kan tinggal di sini, jadi harus berkontribusi juga. Pada akhir minggu pertama, aku merasa semakin yakin bahwa keputusan untuk menerima Ana adalah hal yang tepat. Dodi juga terlihat lebih rileks dan bahagia. Aku senang melihat kamu dan Ana akur, katanya suatu malam ketika kami berdua saja di kamar. Dia memang kadang-kadang agak ceroboh, tapi hatinya baik. Aku mengangguk, memeluknya erat. Iya, Dot. Aku juga senang. Rasanya rumah ini lebih hidup dengan kehadirannya. Aku berharap fase indah ini akan berlangsung lama. Aku bahkan mulai membayangkan kegiatan-kegiatan yang bisa kami lakukan bersama. Berbelanja, menonton film, atau sekadar ngobrol di taman. Ana sepertinya juga menikmati waktunya di sini. Dia sering mengucapkan terima kasih atas segala sesuatu, dari makanan hingga tumpangan yang kami berikan. Terima kasih lagi ya, Mbak, buat semuanya, ujarnya suatu malam sebelum tidur. Aku merasa sangat diterima di sini. Aku membalas pelukannya. Sama-sama, Ana. Ini juga rumahmu sekarang. Dan saat itu, aku benar-benar percaya bahwa segala sesuatu akan baik-baik saja. Fase bulan madu antara kami dan Ana perlahan mulai memudar, digantikan oleh kenyataan sehari-hari yang tidak selalu sempurna. Awalnya, hal-hal itu terlihat sepele, seperti debu halus yang mulai menutupi permukaan mengilap dari hubungan kami. Aku, Elsa, berusaha keras untuk tidak terlalu mempermasalahkannya, mengingat Ana masih dalam masa penyesuaian. Tapi, sebagai seseorang yang sangat menghargai keteraturan dan kebersihan, tanda-tanda kecil itu mulai mengusik ketenanganku. Itu dimulai dengan hal remeh, piring kotor. Suatu pagi, setelah sarapan yang riuh dengan obrolan, Ana langsung beranjak untuk menelepon temannya di teras. Aku yang sedang membereskan meja, menemukan piring makannya masih tergeletak, dengan sisa saus tomat dan sedikit kuning telur yang mengering. Ana, piringnya dibawa ke dapur. Dong, panggilku lembut. Dia melambai-lambaikan tangan sambil tetap berbicara di telepon. Iya, Mbak, sebentar. Sebentar itu berubah menjadi 1 jam, dan akhirnya akulah yang membereskannya. Mas Dodi, yang memperhatikanku, mencoba menengahi. Liz, dia mungkin memang lagi lupa. Habis asyik ngobrol sama temannya, katanya mencoba membela. Aku menghela napas. Aku tahu, Dot. Tapi kan sederhana sekali. Membawa piring kotor ke wastafel. Itu basic manners. Dodi memeluk bahuku. Aku akan ingatkan dia pelan-pelan. Keesokan harinya, kejadian serupa terulang. Kali ini bukan hanya piring, tetapi juga gelas jus yang ditinggalkan di meja tamu, meninggalkan bekas lingkaran basah di atas kayu. Aku mengambil lap dan membersihkannya,
rasa kesal mulai menggeliat. Ketika Ana turun dari kamarnya, aku mencoba menegurnya dengan nada santai. Dik, lain kali gelas atau piring kotor langsung dibawa ke dapur ya. Biar tidak berantakan dan tidak mengundang semut. Dia melihatku dengan ekspresi sedikit kesal, seperti merasa diganggu. Ah, iya, Mbak. Maaf, tadi buru-buru mau ambil charger. Lupa. Jawabnya singkat sebelum melanjutkan perjalanan ke kamarnya. Aku berdiri di tempat, merasa seperti dianggap mengganggu. Konflik kecil lainnya muncul dari kamar guest room-nya. Aku biasanya menghormati privasinya dan tidak masuk tanpa izin. Namun, suatu kali ketika pintunya terbuka lebar, mataku tertarik pada keadaan di dalam. Pakaian berserakan di atas kursi, tas tergeletak di lantai, dan beberapa bungkusan makanan ringan terlihat di atas meja belajar. Aku mencoba menutup mata, berpikir itu adalah ruang pribadinya. Namun, suatu sore, ketika aku melewati koridor, aroma tak sedap menyengat hidungku. Itu berasal dari kamar Ana. Aku mengetuk pintunya pelan. Ana, kamu ada di dalam? Iya, Mbak. Silakan. Jawabnya. Saat kubuka, aromanya semakin kuat. Ternyata, ada wadah makanan sisa yang belum dibuang yang tersembunyi di balik tumpukan buku. Ana, ini, baunya sudah tidak sedap. Kenapa tidak dibuang ke tempat sampah? Tanyaku, berusaha menjaga suara tetap netral. Dia melirik wadah itu dan wajahnya berkerut. Oh, itu dari kemarin. Aku lupa, Mbak. Soalnya kemarin malam nonton film sampai ketiduran. Dia lalu mengambil wadah itu dengan malas dan membuangnya ke keranjang sampah kecil di kamarnya, yang sudah jelas penuh. Nanti aku buang deh, ujarnya sambil kembali fokus pada layar laptopnya. Aku ingin berkata lebih, tapi menahan diri. Kalau sampahnya sudah penuh, bisa dibawa ke tempat sampah besar di dapur. Dik, biar tidak bau, saranku sebelum menutup pintunya. Oke, jawabnya tanpa menoleh. Di meja makan malam itu, aku mencoba membicarakan hal ini dengan Mas Dodi. Kamar Ana agak berantakan. Dan ada bau tidak sedap karena sampah makanan yang tidak dibuang. Dodi mengunyah dengan perlahan, lalu menghela napas. Dia memang dari dulu agak jorok. Lis, ibuku saja sering mengeluh. Tapi kamu tahu, dia bukan anak yang jahat. Mungkin kita harus sering-sering mengingatkannya. Aku sudah mengingatkannya. Tapi sepertinya masuk kuping kiri keluar kuping kanan. Aku tidak ingin menjadi seperti ibu yang mengomel terus-menerus padanya. Keluhku, merasa frustasi. Bagaimana kalau kita buat jadwal piket sederhana? Jadi dia merasa terlibat tanpa merasa disudutkan. Usul Dodi. Esok harinya, Dodi yang membicarakan hal itu dengan Ana. Dinda, di rumah ini kita memang ada art, tapi bukan berarti kita tidak bisa menjaga kebersihan sendiri. Terutama untuk kamar masing-masing. Ibu Art kan tidak membersihkan kamar setiap hari. Ana mendengarkan. Dengan wajah datar. Iya, Kak. Aku kan juga lagi sibuk cari-cari lowongan kerja. Kadang suka lupa. Alasan, sibuk, dan lupa, mulai sering diucapkannya. Aku mengerti, Dik. Tapi coba biasakan. Mbak Elsa juga suka risih kalau ada bau atau semut. Bagaimana kalau kamu rutin membuang sampah kamarmu setiap 2 hari? Dan piring kotor langsung dibawa ke dapur. Pinta Dodi dengan lembut. Ana akhirnya mengangguk tidak semangat. Baiklah, Kak. Aku akan coba. Untuk beberapa hari, ada perbaikan. Piringnya menghilang dari meja makan. Dan dia terlihat membawa kantung sampah dari kamarnya. Aku merasa lega. Mungkin dia hanya butuh waktu untuk menyesuaikan diri. Tapi kemudian sebuah insiden kecil lagi terjadi. Aku menemukan kaos kesayangan Dodi, yang kupinjamkan padanya karena dia mengeluh kedinginan, tergeletak di lantai kamarnya yang basah karena tumpahan minuman. Kaos itu sekarang bernoda dan berbau. Aku mengambilnya, hati ini merasa jengkel. Ana, kaos ini kan kaos favorit kakak. Harusnya dirawat, tidak ditaruh di lantai seperti ini. Dia melihat kaos itu dan hanya mengangkat bahu. Oh, maaf, Mbak. Tadi kepleset gelasnya. Nanti aku cuci sendiri. Tapi nada bicaranya tidak menunjukkan penyesalan yang tulus.
Itu lebih seperti, hal sepele, tidak usah dibesar-besarkan. Aku memutuskan untuk mencucinya sendiri, tidak percaya dia akan melakukannya dengan benar. Aku mulai menyadari bahwa sifat cuek dan lupa-nya bukanlah kebetulan, tetapi bagian dari karakternya. Sebuah tanda awal bahwa kehidupan bersama ini mungkin tidak akan semudah yang kuharapkan. Aku membisikkan pada Dodi malam itu, aku harap ini hanya fase. Aku mulai lelah harus terus-menerus mengingatkan hal-hal dasar. Dodi menatapku dengan mata penuh pengertian. Aku tahu, sayang. Aku akan bicara lagi padanya. Bersabarlah. Namun, dalam hatiku, ada suara kecil yang bertanya, sampai kapan kesabaran ini harus diuji? Tanda-tanda awal ini terasa seperti awan kecil yang perlahan mengumpul, membayangkan kemungkinan hujan badai yang suatu saat akan tiba. Kebiasaan Ana yang mulai mengusik ketenanganku tidak berhenti pada soal kebersihan. Perlahan-lahan, ia merambah ke wilayah yang lebih personal, barang-barang milikku. Awalnya, hal-hal itu terjadi begitu saja, hampir tidak kusadari, seperti potongan puzzle yang hilang yang baru kuperhatikan ketika gambarnya mulai tidak lengkap. Peristiwa itu dimulai pada suatu Selasa sore. Aku sedang mencari tas kerja kulit coklat kesayanganku, yang kubeli dengan susah payah sebagai hadiah untuk diri sendiri setelah menyelesaikan proyek besar di kantor. Tas itu biasanya selalu tergantung rapi di lemari khusus di kamarku. Hari itu, ia menghilang. Aku mencari di seluruh sudut kamar, memeriksa bawah tempat tidur, bahkan sampai ke lemari pakaian Dodi, berpikir mungkin terselip. Tidak ada. Jantungku berdebar-debar sedikit. Mungkin aku yang lupa menaruhnya? Aku mencoba mengingat-ingat kapan terakhir kali memakainya. Dodi, yang melihatku mondar-mandir, bertanya, "Lagi cari apa, Liz?" "Tas kulit coklatku, Yang dengan gesper perak itu." "Kamu lihat tidak?" tanyaku. Suara mulai terdapat nada cemas. Dodi menggeleng. "Enggak. Kamu kemarin pakaikan? Coba cari lagi di mobil, mungkin tertinggal." Aku hampir saja menuruni tangga untuk mengecek mobil ketika Ana muncul dari kamarnya. Dan di pundaknya, tergantung dengan santainya, tas kulit coklatku itu. "Ana, itu tasku?" tanyaku, mencoba menahan nada akcusatori dalam suaraku. Dia berhenti, melihat ke arahku seolah baru menyadari. "Oh, iya, Mbak. Aku pinjam bentar. Mau pergi ke mall ketemu teman. Biar kelihatan lebih profesional," katanya sambil tersenyum lebar, sama sekali tidak menunjukkan rasa bersalah. Aku terdiam sejenak, memproses kalimatnya. "Pinjam? Tapi, kamu tidak bilang-bilang." Dia hanya mengangkat bahu, masih dengan senyumnya. "Ah, iya, maaf, Mbak. Lupa mau bilang. Soalnya buru-buru tadi. Kan masih baru, jadi pengen coba." "Bagus, loh, Mbak. Teman-teman pasti nanya-nanya di mana beli." Dia memutar-mutar tubuhnya, memamerkan tas itu. Dodi yang mendengarkan percakapan kami ikut turun. "Dinda, lain kali kalau mau pinjam barang Mbak Elsa, harus minta izin dulu," tegurnya dengan lembut. Ya udah. "Maaf, Kak. Maaf, Mbak. Lain kali aku bilang," jawab Ana dengan cepat, seperti ingin segera mengakhiri pembicaraan. Lalu, sebelum aku sempat berkata lagi, dia sudah berjalan menuju pintu. "Aku duluan ya. Bakal pulang agak malam." Pintu tertutup, meninggalkan aku dan Dodi dalam keheningan yang agak canggung. Aku menarik napas dalam. Itu tas favoritku. Dan dia bahkan tidak merasa itu kesalahan. Dodi mendekat, mencoba menenangkan. "Aku tahu, sayang. Dia memang dari dulu agak semaunya gitu. Tapi dia bukan berniat jahat. Cuma kurang pikiran aja. Aku sudah tegur. Dia sudah minta maaf. Tapi maafnya seperti tidak tulus. Seperti dia hanya mengatakan itu agar kita berhenti membahasnya." Bantahku, rasa kesal mulai memuncak. Mungkin dia memang malu. "Liz, dia kan baru pertama kali melakukan itu. Coba kita beri dia kesempatan." Aku menghela napas, mencoba menerima alasan itu. Mungkin Dodi benar. Mungkin ini hanya kesalahan pertama dan terakhir. Tapi ternyata, itu bukan yang terakhir.
Itu hanya pembuka. Beberapa hari kemudian, aku menemukan scarf sutra berwarna biru dongkerku, yang juga hadiah dari Dodi, terlipat tidak rapi di atas tempat tidurnya. Aku mengambilnya, merasa sedikit ngeri. Ini adalah scarf yang sangat kupelihara, bahkan mencucinya pun dengan deterjen khusus. Ketika Ana pulang, aku menanyakannya, "Ana, scarf ini ada di kamarmu?" Dia melihat scarf itu dan kembali dengan ekspresi datar. "Iya, Mbak. Aku pakai tadi pagi. Soalnya AC di mall dingin banget. Lupa balikin. Maaf." Kali ini, bahkan, maafnya saja terdapat enggan. "Aku tidak keberatan kamu meminjam, Dik. Tapi tolong, minta izin dulu. Dan jaga barangnya. Scarf ini bahannya sensitif," kataku, berusaha keras untuk tetap kalem. Oke. Nanti kalau mau pinjam aku bilang," jawabnya sambil mengambil scarf dariku dan melemparkannya begitu saja ke atas kursi. Keesokan harinya, aku melihatnya memakai sepatu boots kulitku yang masih baru. Lagi-lagi, tanpa bilang. Aku memutuskan untuk tidak mengatakan apa-apa saat itu, menunggu sampai dia yang membuka percakapan. Tapi dia tidak. Dia pulang, melepas sepatu itu dan meninggalkannya di dekat pintu, sedikit terkena noda air. Malamnya, di meja makan, aku membahasnya. "Ana, sepatu boots itu, kamu pakai hari ini?" Dia mengunyah makanannya. "Iya, Mbak. Soalnya hujan. Sepatuku yang lain basah. Kan bootsnya waterproof, jadi aman." Alasan yang terdengar logis, tapi sekali lagi, mengabaikan inti permasalahannya. "Tapi kamu tidak minta izin," ujarku, menekankan kata itu. Dia menghela napas, seperti merasa diganggu. "Iya, deh, Mbak. Maaf. Lupa lagi. Habis buru-buru tadi pagi. Kan kita kan masih keluarga." "Ya, Mbak? Jangan pelit-pelit dong. Nanti kalau aku sudah gajian, aku beliin yang lebih bagus." Dia menyelipkan canda di akhir kalimatnya, mencoba mencairkan suasana. Tapi justru itu yang membuatku semakin kesal. Ini bukan soal pelit atau tidak. Ini soal penghormatan. Dodi, yang duduk di seberang, akhirnya ikut bicara. "Dinda, ini bukan masalah pelit. Setiap barang punya pemiliknya. Mau pinjam, harus izin. Itu sopan santun. Ibu di rumah juga pasti marah kalau kamu ambil barang orang tanpa bilang." Ana mendengarkan dengan wajah yang mulai merah. "Ya udah, aku ngerti. Aku salah. Besok-besok aku izin." Tapi nada bicaranya sarkastik, seperti seorang anak kecil yang dipaksa mengakui kesalahan. Pola ini terus berulang. Beberapa hari kemudian, sweater rajutan tangan pemberian almarhumah nenekku Kudapati tergantung di belakang pintu kamarnya. Aku hampir menangis. Barang yang sangat berharga secara sentimental bagiku diperlakukannya dengan seenaknya. Kali ini, aku tidak bisa menahan emosi. "Ana, sweater ini sangat berarti bagiku. Kamu tidak boleh asal mengambilnya." Dia terkejut dengan ketegasan suaraku. "Aduh, Mbak, maaf banget. Aku cuma kedinginan aja tadi malam. Lupa gak balikin. Kan masih bagus kok, gak rusak," katanya sambil menyodorkan sweater itu padaku. Aku menerimanya dengan hati berdebar, memeriksa apakah ada yang rusak. Syukur tidak. Tapi rasa percaya itu sudah mulai retak. "Dinda, ini bukan main-main. Beberapa barang ibu ini ada yang punya nilai kenangan. Kamu tidak bisa seenaknya mengambil tanpa izin." Itu melukai perasaan ibu, tambah Dodi, mendukungku. Ana akhirnya terdiam, melihat kami berdua dengan wajah yang akhirnya menunjukkan sedikit penyesalan. "Iya, Kak. Iya, Mbak. Aku beneran minta maaf. Aku nggak akan ulangin lagi. Aku ingin percaya padanya. Aku benar-benar ingin. Tapi dalam hatiku, ada bisikan yang mengatakan bahwa ini baru permulaan. Pinjam tanpa bilang, ini bukan sekadar kelalaian. Itu adalah cerminan dari rasa hormat yang mulai terkikis. Dan aku mulai merasa bahwa kamar tidurku, dengan pintu yang selalu terkunci, adalah benteng terakhir yang harus kujaga. Jika itu sampai dilanggar, aku tidak tahu lagi bagaimana harus bereaksi. Permintaan maaf Ana setelah insiden sweater nenekku ternyata hanya bertahan sebentar.
seperti plester yang menutupi luka namun tidak menyembuhkannya. Pola, pinjam tanpa bilang, itu tidak berhenti. Ia hanya berevolusi, menjadi lebih halus dan semakin sulit untuk dikonfrontasi. Aku, Elsa, merasa seperti berjalan di atas lapisan es yang tipin, selalu waspada dan memeriksa barang-barangku, sebuah perasaan yang melelahkan dan tidak seharusnya kurasakan di rumah sendiri. Kali ini, objeknya bukan lagi barang-barang besar seperti tas atau sepatu, melainkan hal-hal yang lebih personal dan kecil, yang membuatku merasa privasiku terusik. Suatu pagi, aku mencari lipstik shade favoritku, sebuah warna nude pink yang selalu cocok untuk ke kantor. Aku yakin meninggalkannya di dalam kosmetik bagku. Tapi itu hilang. Aku tidak langsung menuduh Ana. Mungkin memang aku yang lupa. Hingga suatu saat, aku melihat foto yang diunggahnya di media sosial. Dia sedang nongkrong di kafe, dan di bibirnya, terpampang jelas shade lipstik yang kucari itu. Apa itu lipstikku? Tanyaku pada Dodi malam itu, menunjukkan foto tersebut. Dodi memperhatikan. Warnanya mirip. Ya. Tapi banyak juga lipstik yang shadenya sama. Liz. Tapi ini persis. Dan dia tahu aku punya lipstik ini. Dia pernah memujinya. Bantahku, yakin dengan instingku. Aku memutuskan untuk tidak langsung menyerang. Keesokan harinya, saat sarapan, aku bertanya dengan santai. Dik, kemarin aku lihat fotomu bagus. Lipstiknya warna apa? Bagus juga. Wajah Ana sedikit berubah. Tapi cepat pulih. Oh, ini merek lokal, Mbak. Beli online. Murah tapi bagus kan? Katanya sambil mengambil sepotong roti. Aku juga punya shade yang mirip. Tapi kok hilang ya? Kamu lihat tidak? Tekanku perlahan. Dia menggeleng cepat. Enggak, Mbak. Coba cari lagi di tas. Dialog itu berakhir. Dan aku tahu dia berbohong. Lipstik itu muncul kembali di kosmetik bagku 2 hari kemudian. Tanpa penjelasan. Kejadian serupa terjadi dengan buku catatan kulit yang kubeli dari Italia. Buku itu sangat spesial, dengan kertas yang tebal dan sampul yang lembut. Aku menggunakannya untuk menulis hal-hal penting terkait pekerjaan. Suatu weekend, aku ingin mencatat sebuah ide, tapi buku itu tidak ada di tempatnya. Aku mencari di mana-mana. Hatiku mulai panik. Apa kamu lihat buku catatanku yang coklat, Ana? Yang sampulnya bertekstur. Tanyaku langsung padanya saat dia sedang santai di ruang keluarga. Dia tidak menatapku. Matanya tetap tertuju pada ponselnya. Enggak, Mbak. Coba cari di kamar Kak Dodi mungkin. Tapi aku yakin meninggalkannya di meja kerjaku di sini. Kataku, suara mulai meninggi. Dia akhirnya menoleh, dengan ekspresi tidak bersalah. Beneran, Mbak, aku nggak lihat. Aku kan jarang masuk ke ruang kerja. Aku hampir percaya, sampai aku masuk ke kamarnya untuk mengambilkan charger yang dia pinjam. Dan kulihat buku catatanku itu tergeletak di bawah majalah, di samping tempat tidurnya. Aku mengambilnya, perasaan campur aduk antara lega dan marah. Aku menemukan bukuku. Ana, kataku, menahannya di ambang pintu kamarnya. Dia terkejut, lalu wajahnya memerah. Oh, iya? Itu kan? Di mana nemunya? Di sini. Di bawah majalahmu. Jawabku datar. Dia berdiri, mengambilnya dariku. Ah, iya. Aku pinjem bentar, Mbak. Mau nulis daftar belanja. Lupa mau bilang. Maaf ya. Alasan yang terdengar sangat dibuat-buat. Aku tidak marah kamu meminjam, Ana. Tapi tolong, kembalikan ke tempatnya. Dan yang paling penting, bilang dulu. Buku ini penting bagiku, kataku, mencoba untuk tidak berteriak. Ya udah, maaf. Lain kali aku bilang, ujarnya sambil menyodorkan buku itu padaku, seperti ingin cepat menyudahi pembicaraan. Puncaknya adalah ketika parfum favoritku, yang harganya cukup mahal dan kubeli untuk acara spesial, mulai berkurang dengan cepat. Aku bukan tipe yang pelit, tapi ini sudah keterlaluan. Aku sengaja menandai levelnya dengan spidol tipis di botolnya. Dalam 3 hari, levelnya turun signifikan. Apa kamu pakai parfumku, Ana? Tanyaku langsung suatu sore. Dia terperangkap basah. Matanya melirik ke arah botol parfum di rak. Iya, Mbak. Aku coba sedikit.
Soalnya parfumku habis. Kan wanginya enak. Kali ini, dia bahkan tidak mencoba berbohong atau minta maaf dengan baik. Tapi ini bukan sedikit. Ana, lihat, hampir seperempat botol hilang dalam beberapa hari. Dan lagi, ini parfum yang cukup mahal. Kalau kamu butuh, bilang saja. Aku bisa kasih sample atau kamu bisa beli yang sama. Kataku, sudah tidak bisa menyembunyikan kekecewaan. Ah, masa sih, Mbak, segitunya? Lagian kan kita keluarga. Aku cuma pinjam sedikit saja. Jangan hitung-hitungan dong, jawabnya dengan nada merengek, seolah aku yang bersalah. Ini bukan hitung-hitungan, Ana. Ini soal respect. Respect terhadap barang orang lain dan terhadap aku. Suaraku akhirnya meledak, lepas kendali. Dodi yang mendengar keributan datang menghampiri. Ada apa lagi ini? Aku menunjukkan botol parfum itu. Dia pakai parfumku tanpa bilang. Dan sekarang hampir habis. Dan dia bilang aku hitung-hitungan. Dodi melihat Ana dengan wajah lelah. Dinda, ini sudah keterlaluan. Berapa kali kakak bilang? Kalau mau pinjam apapun, harus izin. Ana menyilangkan tangan di dada, wajahnya cemberut. Ya udah, aku salah. Aku jahat. Pokoknya aku selalu salah di rumah ini. Mending aku pergi saja. Dia lalu berlari ke kamarnya dan membanting pintu. Aku terdiam, frustrasi. Dodi memegangi dahinya. Dia selalu seperti ini, Liz. Kalau sudah disudutkan, dia akan bermain victim. Aku lelah, Dot. Aku lelah harus merasa seperti penjaga yang jahat di rumah sendiri. Setiap hari harus memeriksa barang-barangku, merasa seperti orang yang pelit dan hitung-hitungan. Ini bukan soal barangnya, tapi soal prinsip. Keluhku, hampir menangis. Dodi memelukku. Aku tahu, sayang. Aku akan bicara serius dengannya. Ini sudah tidak bisa dibiarkan lagi. Tapi yang membuatku semakin frustrasi adalah pola yang berulang ini. Ana melakukan kesalahan, kami menegur, dia marah atau bermain victim, lalu Dodi yang mencoba mendamaikan, dan akhirnya semua kembali seperti semula tanpa penyelesaian yang tuntas. Aku mulai merasa seperti orang luar di rumah sendiri, sementara Ana dengan leluasa melanggar batasan yang seharusnya jelas. Pola itu adalah lingkaran setan yang mengikis kesabaranku perlahan-lahan. Dan aku mulai bertanya-tanya, sampai kapan ini akan berlangsung? Dan batasan apa lagi yang akan dia langgar? Pertanyaan itu menggantung di udara, berat dan mengancam, seperti awan gelap sebelum badai yang tak terelakkan lagi. Setelah insiden parfum, sebuah kesadaran baru muncul dalam diriku. Aku, Elsa, menyadari bahwa pertahanan terakhir untuk melindungi sedikit rasa aman dan privasi yang masih tersisa adalah kamar tidurku bersama Mas Dodi. Itu adalah sanktuariku, tempat di mana aku bisa melepas lelah, menjadi diri sendiri tanpa perlu waspada terhadap pandangan atau sentuhan yang tidak diinginkan. Maka, aku memutuskan untuk menjadikannya zona terlarang. Sebuah benteng yang harus dijaga dengan kunci dan kewaspadaan. Aku membeli sebuah kunci tambahan yang sederhana namun kokoh untuk pintu kamarku. Sebuah tindakan yang mungkin terlihat ekstrim, tapi bagiku perlu. Malam pertama aku menguncinya, Dodi memandangiku dengan sedikit heran. Segitunya, Liz? Tanyanya sambil berbaring di tempat tidur. Aku tidak mau mengambil risiko lagi, Dot. Aku sudah lelah setiap pulang kerja harus memeriksa apakah ada barang yang hilang atau bergeser. Kamar ini satu-satunya tempat di mana aku masih merasa punya kendali. Jawabku, suara bergetar menahan emosi yang tertahan lama. Dodi menghela napas, lalu mengangguk pelan. Dia bangkit dan memelukku. Aku mengerti. Lakukan apa yang membuatmu nyaman. Aku dukung kamu. Dukungannya membuatku merasa sedikit lebih lega, meski sedih karena harus sampai pada titik ini. Keesokan harinya, Ana tentu saja memperhatikan perubahan itu. Saat aku sedang bersiap-siap untuk kerja, dia menghampiri, mencoba membuka pintu kamar dan mendapatinya terkunci. Loh, kok dikunci, Mbak? Tanyanya dengan nada polos, seolah tidak tahu alasannya. Aku memang sengaja menguncinya. Dik, biar lebih aman. Jawabku singkat sambil merapikan dasi Dodi di depan cermin. Wajahnya sedikit merah. Oh, karena aku ya? Tanyanya,
mencoba membuatku merasa bersalah. Ini tentang privasi, Ana. Setiap orang butuh ruang privatnya, jawab Dodi yang sedang menyisir rambutnya, menyelamatkanku dari harus menjawab. Ana hanya mendengus. Ya udahlah, kalau gak dipercaya juga gak apa-apa. Dia lalu pergi dengan langkah kesal. Aku dan Dodi saling memandang di cermin, sama-sama lelah. Pola itu berlanjut. Setiap pagi, sebelum berangkat, aku memastikan pintu terkunci. Setiap pulang, hal pertama yang kulakukan adalah memeriksanya lagi. Itu menjadi ritual yang melelahkan secara mental. Sebuah pengingat akan ketidakpercayaan yang telah merasuki rumah kami. Suatu kali, aku lupa mengunci pintu. Aku terburu-buru karena meeting pagi yang mendadak. Sepanjang hari di kantor, perasaanku tidak karuan. Ada kegelisahan yang menggerogoti, sebuah firasat buruk bahwa sesuatu yang tidak diinginkan akan terjadi. Aku bahkan tidak bisa fokus pada pekerjaan. Beberapa kali aku mengecek aplikasi keamanan rumah, berharap bisa melihat apakah semuanya baik-baik saja. Sore itu, aku memutuskan pulang lebih awal. Meeting berakhir cepat, dan kegelisahanku sudah mencapai puncaknya. Jantungku berdebar-debar tidak karuan saat mobil mendekati rumah. Apakah Ana akan di rumah? Apakah dia akan membuka pintu kamarku? Aku memarkir mobil dengan cepat dan bergegas masuk. Suasana rumah tampak sepi. Ana, panggilku, tapi tidak ada jawaban. Mungkin dia sedang keluar. Nafasku sedikit lega. Tapi kemudian, mataku tertuju pada pintu kamarku. Yang biasanya tertutup rapat, sekarang terbuka sedikit. Hanya selebar jari, tapi cukup untuk membuat darahku membeku. Aku yakin sekali sudah menutupnya pagi tadi, meski tidak terkunci. Dengan hati yang berdebar kencang, aku mendekati pintu itu pelan-pelan. Dari celah itu, aku mendengar suara samar. Suara seseorang yang sedang berbicara, atau lebih tepatnya, berbicara kepada diri sendiri. Aku membeku, tidak percaya dengan apa yang mungkin terjadi. Dengan sangat hati-hati, aku membuka pintu itu sedikit lebih lebar, cukup untuk melihat ke dalam. Dan di sana, di depan cermin panjang yang biasanya kugunakan untuk berpakaian, berdiri Ana. Tapi bukan Ana yang kukenal sehari-hari. Dia mengenakan gaun malam mewah berwarna wine yang kupakai untuk pernikahan sepupu Dodi bulan lalu. Gaun yang bahkan belum sempat kucuci karena bahannya yang sensitif. Di lehernya, bergantung kalung mutiara peninggalan almarhumah ibuku, sesuatu yang sangat berharga dan tidak ternilai harganya bagiku. Di telinganya, menempel anting-anting berlian kecil pemberian Dodi untuk ulang tahunku tahun lalu. Tangannya melambai-lambai, pose di depan cermin sambil mengambil foto dengan ponselnya. Dia tersenyum puas kepada pantulannya sendiri, sepenuhnya terbuai dalam fantasi yang dia ciptakan. Dunia seakan berhenti berputar. Semua darah di tubuhku seakan mendidih, lalu membeku dalam sekejap. Amarah, kekecewaan, dan rasa dikhianati menyatu menjadi satu ledakan dahsyat yang siap meledak. Ana. Suaraku pecah, keras dan penuh dendam, memecah kesunyian dan memutus lamunannya secara brutal. Dia terkejut setengah mati. Ponselnya hampir terjatuh. Dia berputar, wajahnya pucat pasi, mata membelalak seperti anak yang ketahuan basah sedang mencuri permen. Mbak Elsa. Kok sudah pulang? Katanya, gagap, mencoba mencari alasan yang mustahil didapatkan. Apa yang kau lakukan di kamarku? Desakku. Setiap kata diucapkan dengan diksi tajam sambil aku melangkah mendekatinya. Mataku tidak lepas dari kalung mutiara ibuku yang masih tergantung di lehernya. Dia mundur sedikit, tangannya secara refleks memegangi kalung itu, seolah ingin melindunginya. Aku cuma foto-foto sedikit, Mbak. Buat story. Lagian kan cuma dipakai sebentar. Nanti juga aku kembalikan. Jawabnya, masih mencoba bersikap santai, tapi suaranya gemetar. Masuk ke kamar orang tanpa izin, memakai baju dan perhiasan yang bukan milikmu, itu bukan cuma foto-foto sedikit. Ana, itu melanggar privasi. Itu tidak sopan. Itu penghinaan. Amarahku akhirnya meledak, tidak terbendung lagi. Wajahnya yang semula pucat berubah merah. Rasa malunya ternyata hanya sebentar. Cepat digantikan oleh pembelaan diri. Tapi kan aku keluarga sendiri, Mbak.
Kamar ini juga kan rumah kakakku. Berarti aku juga punya hak sedikit dong, bantahnya, bahkan dengan nada sedikit membangkang. Pernyataannya itu seperti menyiram bensin ke api. Aku hampir tidak percaya dengan apa yang baru saja kudengar. Hak? Dia merasa punya hak? Tanpa berpikir panjang lagi, aku menghampirinya. Lepas semuanya. Sekarang juga. Hardiku, suara rendah namun penuh ancaman. Dia melihat wajahku, dan untuk pertama kalinya, mungkin dia melihat amarah yang begitu nyata dan berbahaya. Dengan wajah masam dan mata yang mulai berkaca-kaca, entah karena marah atau malu, dia melepas kalung itu dengan kasar, hampir saja membuatnya putus. Anting-anting dicopot dan dilempar ke atas tempat tidur. Gaun itu dia buka dengan gerakan kasar, hampir merobek resletingnya. Aku segera mengambil kalung dan anting-anting itu, memeriksanya dengan cermat untuk memastikan tidak ada yang rusak. Rasanya ingin menamparnya, tapi kendalikan diri. Keluarlah dari kamarku. Sekarang, kataku sambil menunjuk ke pintu dengan tangan yang masih gemetar. Dia menghempaskan gaun itu ke lantai dan berjalan keluar dengan langkah kesal, kepalan tangan terkatup. Aku mengikutinya dari belakang, rasa marah dan sedih yang campur aduk. Begitu sampai di ruang keluarga, dia langsung mengambil ponselnya dan menelepon seseorang. Suaranya tiba-tiba berubah menjadi cengeng dan penuh tangisan. "Kak Dodi, kamu harus pulang. Mbak Elsa marah-marah sama aku. Dia ngusir aku dari kamar. Aku cuma salah sedikit." Aku berdiri di seberangnya, menyaksikan pertunjukan dramanya dengan perasaan muak. Garis privasi itu telah dilanggarnya. Dan kali ini, tidak ada maaf yang bisa diberikan dengan mudah. Benteng terakhirku telah jatuh. Suara Ana yang cengeng dan penuh air mata di telepon seakan memenuhi seluruh ruangan, menciptakan suasana yang begitu tegang dan tidak nyaman. Aku, Elsa, hanya bisa berdiri di seberang, menyaksikan pertunjukan sandiwara yang dipentaskan dengan begitu meyakinkan. Tangannya yang gemetar memegang ponsel, matanya yang sudah merah, entah karena benar-benar menangis atau karena berusaha memaksakannya. Semuanya terlihat begitu dramatis. "Kak Dodi, kamu harus pulang sekarang. Aku takut." Mbak Elsa marah banget. Dia teriak-teriak sama aku. Ratapnya sambil melirikku sekilas, seolah memastikan bahwa aku menyaksikan aksinya. Perutku mual. Aku ingin merebut ponsel itu dan meneriaki Dodi tentang apa yang sebenarnya terjadi, tapi aku menahan diri. Aku ingin melihat sejauh apa dia akan membela adiknya kali ini. Aku berjalan ke dapur, mengambil segelas air putih dengan tangan yang masih gemetar, berusaha menenangkan diri yang masih bergejolak. Kurang dari 30 menit kemudian, suara mobil Dodi sudah terdengar di garasi. Ana, yang masih duduk di sofa dengan pose korban, langsung menambah volume tangisnya. Aku memilih untuk berdiri di dekat jendela dapur, memandang keluar, mencoba mengatur napas. Pintu depan terbuka dan Dodi masuk dengan wajah lelah dan penuh kekhawatiran. "Ada apa ini? Kenapa berisik sekali?" tanyanya, matanya bolak-balik memandangi Ana yang terisak-isak dan diriku yang berdiri kaku. "Kak." Ana langsung berlari dan memeluk Dodi erat-erat, menyembunyikan wajahnya di bahu kakaknya. "Aku cuma mau foto-foto dikit. Kak." Masuk kamar Mbak Elsa cuma mau lihat-lihat. Lalu dia marah-marah, nerakin aku. Bilang aku pencuri. Aku memutar tubuh, tidak percaya dengan distorsi fakta yang begitu keterlaluan. "Apa? Aku tidak pernah menyebut kau pencuri, Ana. Dan kau bukan cuma, lihat-lihat, kau memakai semua barang berhargaku." Bantahku, suara meninggi tanpa kusadari. Dodi melepaskan pelukan Ana dan memandangiku, wajahnya penuh kebingungan. "Elsa, tenang. Cerita yang benar apa? Aku dengar dari Ana dia cuma mengambil foto. Masa aku mau nerakin dia tanpa alasan, Dodi?" Suaraku hampir berteriak, frustrasi karena merasa tidak didengar. Aku pulang, pintu kamar terbuka, dan dia ada di dalam. Dia sudah memakai gaun malam mahal itu, kalung mutiara ibuku, anting berlian pemberianmu. Dia sedang berfoto untuk dipamerkan di media sosial. Itu bukan cuma lihat-lihat. Dodi memandang Ana,
yang sekarang menghindari kontak mata. Benar begitu, Dinda. Ana mengusap air matanya. Aku cuma pakai sebentar. Kak, kan nanti juga aku balikin. Mbak Elsa langsung marah besar. Suruh aku lepas. Seperti aku pembantu saja. Kau pikir ini soal meminjam? Sergahku, tidak bisa menahan amarah lagi. Ini soal kau masuk tanpa izin ke kamar pribadiku. Kamar yang sengaja aku kunci karena aku sudah tidak percaya padamu. Kau langgar batas yang paling dasar. Ana. Dodi menghela napas panjang, mencoba menjadi penengah. Oke. Mari kita duduk dan bicara baik-baik. Ana, kamu memang salah. Kamar itu privasi. Kamu tidak boleh masuk tanpa izin, apalagi memakai barang-barang yang bukan milikmu. Tapi sebelum Dodi melanjutkan, Ana sudah menyela dengan suara melengking. Tapi kan aku keluarga. Apa bedanya kamar itu dengan ruangan lain? Kalau Mbak Elsa sudah anggap aku bukan keluarga, mending aku pergi saja. Aku nggak mau jadi beban di sini. Dia berdiri seolah akan mengambil koper. Sebuah ancaman yang sering dilakukannya saat merasa terpojok. Dinda, duduk. Perintah Dodi dengan suara lebih tegas dari biasanya. Ana terkejut, tapi menurut. Kamu selalu seperti ini. Setiap ditegur, kamu mengalihkan kesalahan dan mengancam pergi. Itu tidak menyelesaikan masalah. Dodi kemudian menatapku. Elsa, aku tahu kamu marah, dan marahmu justified. Tapi mungkin reaksimu sedikit berlebihan. Dia memang salah, tapi dia masih adikku. Masih belajar. Aku merasa seperti ditampar. Berlebihan? Dodi, dia melanggar privasi tertinggi kita. Dia memakai perhiasan peninggalan almarhumah ibuku. Itu bukan main-main. Kalau sampai rusak atau hilang, apa kamu bisa menggantinya? Tapi kan tidak rusak. Mbak, lihat, semuanya masih baik. Ana menyela lagi, menunjukkan kalung yang sudah kugenggam erat di tanganku. Diam, Ana. Hardiku dan Dodi hampir bersamaan. Dodi mendekatiku, mencoba memegangi tanganku, tapi kuenyahkan. Aku butuh space. Dodi, aku sangat kecewa. Bukan hanya pada Ana, tapi juga padamu. Kau selalu meminta aku untuk memahami, tapi kau tidak pernah benar-benar menahan sikapnya yang keterlaluan ini. Wajah Dodi terluka. Aku tidak memihak, Liz. Aku hanya mencoba untuk adil. Adil? Kau pikir ini adil? Aku yang terus-menerus merasa tidak nyaman di rumah sendiri, sementara dia bebas melanggar semua batasan, dan hanya mendapat teguran lembut darimu? Itu namanya bukan adil, Dodi. Itu namanya enable behavior buruk. Suasana menjadi hening. Ana terdiam, melihat kami berdua yang kini sedang berdebat. Aku melihat bagaimana perdebatan ini mulai merusak hubunganku dan Dodi, dan itu membuatku semakin sedih. Aku tidak enable, Elsa. Aku hanya mencoba untuk tidak memecah belah keluarga, jawab Dodi akhirnya, suara lemah. Keluarga yang mana, Dodi? Keluarga besarmu yang selalu membelanya tanpa tahu duduk persoalan? Atau keluarga kecil kita? Karena saat ini, aku merasa keluarga kecil kita sedang dikorbankan untuknya. Ujarku, air mata akhirnya menetes, mengucur deras menahan kekecewaan yang terpendam selama berminggu-minggu. Dodi terdiam, tidak bisa menjawab. Ana melihat keadaan, dan untuk pertama kalinya, mungkin dia menyadari bahwa sandiwaranya telah menyebabkan keretakan yang lebih besar. Dia pelan-pelan berdiri dan tanpa berkata apa-apa, masuk ke kamarnya dan menutup pintu. Aku dan Dodi tetap berdiri di ruang keluarga, dalam keheningan yang berat. Konfrontasi pertama ini tidak menyelesaikan apa-apa. Justru meninggalkan luka yang dalam pada hubungan kami. Aku merasa sendirian, dan Dodi terjepit. Malam itu, kami tidur dengan membelakangi satu sama lain, untuk pertama kalinya sejak menikah. Esok hari, aku tahu, masalah ini belum berakhir. Ini baru awal dari sebuah konflik yang akan menguji segala sesuatu. Keesokan harinya setelah konfrontasi,
Suasana rumah terasa seperti kuburan. Udara yang menggumpal tebal berisi amarah yang tidak tersampaikan, kekecewaan, dan rasa tidak nyaman yang hampir bisa dirabah dengan tangan. Aku, Elsa, bangun dengan mata sembab dan kepala yang berat. Dodi sudah pergi lebih awal, sesuatu yang sangat jarang dilakukannya, meninggalkan sisi tempat tidurnya yang kosong terasa menusuk. Aku memaksakan diri untuk bersiap ke kantor, berharap rutinitas kerja bisa mengalihkan pikiranku. Saat melewati ruang keluarga, Ana sedang duduk di sofa, memandangi ponselnya. Dia melirikku sekilas lalu segera memalingkan muka. Wajahnya masih cemberut. Tidak ada "selamat pagi", tidak ada anggukan. Hanya keheningan yang memekakkan. Sepanjang hari di kantor, pikiranku terus melayang kepada Dodi. Apakah dia marah? Apakah dia merasa aku berlebihan? Apakah hubungan kami akan rusak karena ini? Keraguan dan rasa bersalah mulai menyelinap, meski logikaku berkata bahwa aku yang benar. Sore hari, ketika aku pulang, Dodi sudah ada di rumah. Dia duduk di teras, memegang secangkir kopi yang sudah pasti dingin. Wajahnya tampak letih dan penuh beban. "Kita perlu bicara, Liz," katanya begitu aku mendekat. Suaranya serak. Aku duduk di sebelahnya, hati berdebar. Aku dengar Dodi mengambil napas dalam. Tadi siang ibu telepon. Ibu yang dimaksud adalah ibunya Dodi, yang tinggal di kampung. Jantungku langsung berdetak kencang. Ibu bilang, Ana sudah menghubunginya pagi tadi, menangis-nangis. Bercerita bahwa kamu mengusirnya dari rumah, menyebutnya pencuri, dan bahwa kamu tidak menyukainya sejak awal. Aku menarik napas tajam. Rasanya seperti ditinju di ulu hati. Dan ibu percaya begitu saja. Dia khawatir, Liz. Dia hanya dengar dari Ana. Dan kamu tahu bagaimana ibu sangat menyayangi Ana, anak bungsunya, jawab Dodi, mencoba bersikap netral, tapi nada suaranya membuatku sakit. Jadi, ibu marah padaku? Tanyaku. Suara bergetar. Dia meminta aku untuk lebih sabar dan memahami Ana. Dia bilang, Ana masih muda, butuh bimbingan, dan mungkin merasa tidak diinginkan di sini. Air mataku akhirnya meluber. Jadi, menurut ibu, akulah yang salah? Aku yang harus memahami bahwa privasiku dilanggar? Bahwa barang berharga milikku dipakai tanpa izin? Aku yang harus menerima bahwa aku disebut sebagai orang jahat yang mengusirnya. Suaraku meninggi, tidak bisa menahan sakit hati. Tidak, Liz, aku tidak bilang kamu salah. Dodi cepat menyela, memegangi tanganku. Tapi aku menariknya kembali. Tapi kau juga tidak sepenuhnya membelaku. Kau selalu di tengah, Dodi. Dan kau tahu, dengan tidak memilih, sebenarnya kau sudah memilih. Kau memilih untuk tidak mengganggu kenyamanan hubunganmu dengan keluarga besarmu, bahkan dengan mengorbankan kenyamananku, istrimu, di rumah sendiri. Dodi terdiam, wajahnya pucat. Dia tidak menyangkal. Itu yang membuatku semakin hancur. Beberapa tantenya juga sudah menghubungiku, tambah Dodi pelan, seperti malu. Mereka menanyakan apakah benar kamu sangat keras pada Ana. Bahkan ada yang menyarankan untuk membawa Ana ke rumah mereka saja. Aku tertawa getir. Luar biasa. Dalam waktu kurang dari 24 jam, Ana sudah berhasil menjadikan aku monster dalam cerita keluarga besarmu. Dan kau? Apa kau memberitahu mereka versi yang sebenarnya? Apa kau membelaku? Dodi melihat ke bawah. Aku mencoba menjelaskan, Liz. Tapi mereka sudah telanjur percaya pada Ana. Aku bilang, ada kesalahpahaman, bahwa Ana memang salah masuk kamar kita tanpa izin. Salah masuk kamar? Bukan itu masalahnya, Dodi. Itu bukan kesalahpahaman. Itu pelanggaran yang disengaja. Bantahku, frustrasi. Aku tahu. Tapi mereka tidak akan mengerti soal nilai sentimental perhiasan itu. Liz, bagi mereka, itu hanya soal meminjam baju dan perhiasan. Mereka tidak mengerti why you are so upset about it. Itu adalah pukulan telak.
Aku menyadari bahwa dalam pertempuran ini, aku sendirian. Keluarga besarnya sudah membentuk kubu, mereka dan Ana. Sementara Dodi, suamiku, terjebak di tengah, dan aku adalah pihak yang dianggap asing, yang tidak bisa menerima keluarga mereka. Apa yang kau inginkan dariku, Dodi? Tanyaku akhirnya, lelah. Apa yang harus kulakukan? Meminta maaf karena marah privasiku dilanggar? Memeluknya dan berkata bahwa tidak apa-apa dia memakai perhiasan almarhumah ibuku tanpa izin? Membiarkan pintu kamarku terbuka lebar untuknya. Dodi menggeleng, wajahnya berkerut dalam kesedihan. Aku tidak tahu, Liz. Aku benar-benar tidak tahu. Aku hanya ingin semua ini berakhir. Aku lelah. Aku juga lelah, Dodi. Bahkan lebih lelah karena merasa dikhianati olehmu. Bisikku, perih. Percakapan kami berakhir tanpa penyelesaian. Dodi masuk ke dalam, meninggalkanku sendirian di teras dengan pikiran yang berputar-putar. Aku menyadari bahwa ini bukan lagi sekadar konflik dengan Ana. Ini adalah perang persepsi. Dan saat ini, Ana unggul. Dia telah memanipulasi cerita dengan sempurna, menjadikan dirinya korban yang malang dan aku sebagai antagonis yang kejam. Malam itu, saat aku membuka media sosial, aku melihat sebuah unggahan dari salah satu sepupu Dodi. Sebuah gambar quote yang berbunyi, "Family should be your safe haven, not your battlefield." Dan di kolom komentar, Ana menulis, "But sometimes the battlefield is where you eat and sleep." Wajah termenung. Beberapa keluarga lain memberikan tanda senang dan komentar suportif seperti, "Be strong, sayang," dan "Kami di sini untukmu." Aku melemparkan ponselku ke sofa. Rasanya ingin berteriak. Kubu mereka sudah solid. Dan aku hanya memiliki Dodi, yang bahkan tidak yakin di pihak mana dia harus berdiri. Aku memutuskan untuk tidak membuka media sosial lagi untuk sementara. Setiap notifikasi seperti pisau yang mengingatkanku bahwa di luar sana, ada sekelompok orang yang memandangku sebagai orang jahat. Itu adalah perasaan yang mengisolasi dan menyakitkan. Pertempuran ini mungkin tidak menggunakan senjata atau kekerasan, tapi luka yang ditimbulkan oleh kata-kata, pandangan, dan pengucilan ternyata sama dalamnya. Dan aku mulai bertanya-tanya, apakah rumah ini masih menjadi safe haven-ku? Atau justru telah berubah menjadi battlefield yang sebenarnya, seperti yang ditulis oleh sepupu Dodi itu? Hari-hari berjalan dalam suasana yang muram dan tegang. Rumah yang dulu terasa hangat dan nyaman, kini berubah menjadi medan perang dingin yang penuh dengan keheningan yang mematikan. Aku, Elsa, berjalan di atas kulit telur, menghindari kontak dengan Ana sebisa mungkin. Sementara hubunganku dengan Dodi terasa renggang dan dipenuhi oleh hal-hal yang tidak terucapkan. Ana, di sisi lain, semakin mahir memainkan perannya sebagai korban yang tertindas. Dia sengaja menghindariku dengan dramatis, menghela napas panjang setiap aku memasuki ruangan, atau berpura-pura sibuk di ponselnya. Makan malam yang dulu riuh dengan obrolan, kini diisi dengan suara sendok yang berdenting dan pandangan yang menghindar. Dodi mencoba memulai percakapan beberapa kali, tapi selalu berakhir dengan awkward silence. Puncaknya terjadi pada Jumat malam. Kami menerima telepon dari tanteku Dodi yang paling vokal, Tante Rina. Dodi memasang speakerphone, dan suaranya yang bernada tinggi langsung memenuhi ruangan. "Dodi, Tante dengar dari ibumu keadaan di rumahmu tidak baik. Katanya Elsa sangat tidak menyukai Ana sampai-sampai ingin mengusirnya. Apa benar?" Serunya tanpa basa-basi. Dodi menghela napas, mataku membelalak dalam kemarahan yang tertahan. "Bukan seperti itu, Tante. Ada kesalahpahaman." "Kesalahpahaman bagaimana? Ana kan anak baik. Dia pasti tidak sengaja. Elsa harusnya lebih sabar dong. Dia kan yang lebih tua, harusnya bisa membimbing, bukan malah memarahi," potong Tante Rina. Aku tidak bisa lagi diam. "Tante Rina, ini Elsa. Maaf, Tante, tapi situasinya tidak sesederhana itu. Ana masuk ke kamar pribadi saya tanpa izin dan memakai barang-barang berharga saya." "Wah, barang-barang berharga? Masa sih segitunya?"
Kan dia cuma pinjam sebentar. Keluarga sendiri, masak tidak boleh pinjam? Elsa, kamu harusnya lebih ikhlas, jangan pelit. Nanti rezekinya seret. Jawab Tante Rina dengan nada menggurui. Aku merasa darahku mendidih. Dodi melihat ekspresiku dan cepat mematikan speakerphone, melanjutkan telepon dengan suara rendah. Tapi kerusakan sudah terjadi. Aku merasa dihina dan tidak dihargai. Setelah telepon berakhir, Dodi melihatku dengan wajah bersalah. Lis, aku sudah cukup. Dodi, potongku, suara datar namun penuh keyakinan. Aku sudah cukup dipermalukan, dianggap jahat, dan disalahkan oleh keluargamu. Aku sudah cukup dengan sandiwara Ana. Dan yang paling menyakitkan, aku sudah cukup dengan caramu yang tidak pernah benar-benar membelaku di depan mereka. Dodi terlihat tertohok. Lis, aku selalu mencoba. Tidak, Dodi. Mencoba tidak cukup. Kau mencoba menjadi penengah, dan hasilnya adalah aku yang selalu disudutkan. Sekarang, kau harus memilih. Dodi diam, matanya penuh ketakutan. Memilih apa? Ini ultimatumku, Dodi. Dia atau aku. Kalimat itu tergantung di udara, berat dan tidak bisa ditarik kembali. Dodi terkesiap, wajahnya pucat. Lis, kamu tidak serius. Dia adikku. Aku sangat serius. Aku tidak bisa terus hidup seperti ini. Setiap hari merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Setiap hari waspada dengan barang-barangku. Setiap hari mendengar cerita versinya yang diputarbalikkan ke keluarga luas. Dan setiap hari melihat suamiku tidak berani mengambil sikap untuk membela istrinya. Aku lelah, Dodi. Sangat lelah. Tapi dia tidak punya tempat lain. Lis, dia masih mencari kerja. Bantah Dodi, mencoba mencari alasan. Kamu bisa bantu dia cari kos-kosan. Atau dia bisa pulang ke orang tua. Tapi dia tidak bisa terus di sini. Kehadirannya sudah merusak hubungan kita. Lihat kita, Dodi. Kita tidak pernah seperti ini sebelumnya. Kita berdebat, kita saling mendiamkan, kita tidur membelakangi. Apakah hubungan kita tidak lebih penting daripada kenyamanan adikmu? Dodi terdiam, memandangi tangannya yang berkutat. Aku tahu ini sulit baginya. Tapi aku juga tahu, jika ini terus berlanjut, pernikahan kami yang akan menjadi korban berikutnya. Aku tidak memintamu untuk mengusirnya dengan kasar. Tapi katakan padanya bahwa dia harus mencari tempat lain. Bahwa dia sudah cukup lama di sini dan sudah waktunya untuk mandiri. Bahwa kamu dan aku butuh ruang untuk keluarga kecil kita. Pintaku, suara mulai bergetar menahan tangis. Dodi mengangkat kepalanya, matanya berkaca-kaca. Aku takut dia akan membenciku. Aku takut keluarga besarku akan membenciku. Dan aku? Kamu tidak takut kehilangan aku? Tanyaku, suara hampir berbisik, menahan sakit yang luar biasa. Itu adalah pertanyaan yang menyentuh inti permasalahan. Dodi memandangku lama, dan untuk pertama kalinya, aku melihat ketegasan di matanya. Tidak, aku tidak bisa kehilangan kamu. Lis, kamu adalah istriku. Kamu yang paling penting. Relief yang begitu besar menyelimutiku, dicampur dengan rasa sedih melihat penderitaan yang harus dialami Dodi. Dia akhirnya memilihku. Tapi aku tahu, perang belum berakhir. Aku akan bicara padanya besok. Janji Dodi, suaranya berat. Aku akan jelaskan bahwa dia harus pergi. Tapi tolong, Lis, bersabarlah. Dia mungkin akan marah atau sedih. Aku mengangguk, mendekat dan memeluknya. Aku tahu ini sulit, Dot. Tapi ini untuk kebaikan kita semua. Untuk hubungan kita, dan juga untuk Ana. Dia tidak akan pernah belajar mandiri jika selalu dimanja dan dibela. Malam itu, kami tidur dengan berpelukan, untuk pertama kalinya setelah berhari-hari. Tapi di balik pelukan itu, ada kecemasan akan apa yang akan terjadi esok hari. Ultimatum telah diucapkan. Pilihan telah dibuat. Dan sekarang, kami harus menghadapi konsekuensinya. Aku berdoa agar Dodi memiliki kekuatan untuk menyampaikannya dengan tegas, dan agar Ana, suatu saat nanti, bisa memahami bahwa ini bukan tentang mengusirnya, tapi tentang menyelamatkan sesuatu yang lebih berharga.
Pagi setelah ultimatumku, suasana rumah terasa seperti menunggu badai. Matahari yang cerah seakan mengejek ketegangan yang meruyak di antara dinding-dinding rumah. Aku, Elsa, mencoba untuk bersikap normal, menyiapkan sarapan seperti biasa, tapi tangan ini gemetar setiap kali sendok berdenting terlalu keras. Dodi duduk di meja makan, matanya sayu dan berkantung, jelas sekali dia tidak tidur nyenyak. Ana turun dengan wajah masih mengantuk, tapi begitu melihat kami, sikapnya langsung berubah menjadi waspada, seperti hewan yang mencium bahaya. Sarapan berlangsung dalam keheningan yang memekakan. Hanya suara kunyahan dan tegukan yang memecah kesunyian. Aku bisa merasakan bagaimana Ana sesekali melirik ke arah Dodi, mencoba membaca situasi. Dodi sendiri tampak sangat tidak nyaman, memainkan makanannya lebih banyak daripada memakannya. Setelah sarapan, saat aku mulai membereskan meja, Dodi akhirnya berbicara. Suaranya serak, tapi berusaha tegas. "Dinda, kamu ada waktu sebentar? Kakak perlu bicara sesuatu." Ana membeku, piring yang sedang dipegangnya terhenti di udara. Matanya menyipit, penuh curiga. "Bicara apa, Kak? Yang penting-penting aja ya, soalnya nanti aku ada video call sama teman." "Ini penting, Dinda," jawab Dodi, nadanya datar. "Aku memutuskan untuk memberi mereka ruang. Aku akan ke atas dulu, membereskan cucian," kataku, dan segera meninggalkan ruangan. Tapi aku tidak pergi jauh. Aku berhenti di balik pintu dapur, mendengarkan dengan hati berdebar-debar. "Duduk, Dinda," kata Dodi. "Gak usah, Kak. Katakan saja. Apa Mbak Elsa mengeluh lagi tentang aku?" sergah Ana, defensif sejak awal. Dodi menghela napas. "Ini bukan tentang mengeluh, Dinda. Ini tentang keputusan untuk kebaikan kita semua." "Kebaikan siapa? Kebaikan Mbak Elsa ya? Soalnya sejak aku di sini, dia selalu saja tidak suka." Ana membalas, suaranya mulai meninggi. "Dinda, dengarkan kakak. Kamu sudah tinggal di sini cukup lama. Kakak dan Mbak Elsa sudah senang bisa membantumu. Tapi, kami pikir, sudah waktunya untuk kamu mencoba mandiri." Keheningan yang tiba-tiba. Lalu, suara Ana yang nyaris tercekik. "Apa? Kakak mau mengusir aku?" "Bukan mengusir, Dinda. Tapi, kamu harus mulai mencari tempat tinggal sendiri. Mungkin kos-kosan. Kakak akan bantu carikan dan bayar beberapa bulan pertama." "Tapi kenapa?" teriak Ana, dan aku bisa membayangkan air matanya yang sudah siap tumpah. "Karena aku memakai perhiasannya? Karena itu kan hal sepele. Dia memang tidak pernah mau aku di sini. Dari awal dia palsu. Sok baik di depan kakak, tapi belakangnya jahat." "Dinda, jangan berkata seperti itu," hardik Dodi, suaranya sekarang lebih tegas. "Ini bukan hanya soal perhiasan. Ini soal, kamu tidak menghormati batasan. Kamu masuk kamar tanpa izin. Kamu mengambil barang tanpa bilang. Dan yang terakhir, itu adalah pelanggaran yang sangat serius bagi Mbak Elsa." "Tapi kan kita keluarga. Apa bedanya kamar itu dengan ruang lain? Kalau dia anggap aku keluarga, tidak akan segitunya." "Kamu bukan keluarga inti di sini, Dinda." Suara Dodi tiba-tiba meledak, membuatku sendiri terkejut. "Keluarga inti di rumah ini adalah aku dan Elsa. Kamu adalah tamu. Dan tamu harus tahu batasan dan menghormati pemilik rumah." Aku menutup mulut, tidak menyangka Dodi akan sejujur dan sekeras itu. Ana pasti terdiam shock. Jadi selama ini kakak hanya anggap aku tamu? Bukan keluarga." Suara Ana kecil, penuh kekecewaan dan luka. "Kamu adalah adik kandungku, Dinda. Kamu akan selalu menjadi keluarga. Tapi di rumah ini, ya, kamu adalah tamu. Dan tamu tidak boleh melampaui batas. Dan yang kamu lakukan, itu sudah melampaui batas." Itu membuat Elsa, istri kakak, sangat tidak nyaman. Dan itu juga membuat kakak tidak nyaman. "Aku tidak percaya. Kakak pilih dia daripada aku." Isaknya sekarang nyata, penuh dengan rasa dikhianati. "Dinda, ini bukan memilih. Ini tentang mana yang benar.
Dan kamu yang salah. Kamu yang melanggar. Dan konsekuensinya, kamu harus pergi. Untuk kebaikanmu juga. Kamu harus belajar mandiri dan menghargai orang lain. Tapi aku belum dapat kerja. Aku tidak punya uang. Kakak akan bantu. Kakak akan carikan kos-kosan yang nyaman dan bayar deposit serta beberapa bulan pertama. Tapi setelah itu, kamu harus berusaha sendiri. Cari kerja. Apa saja. Jangan pilih-pilih. Aku mendengar suara tangisan yang semakin menjadi. Ana pasti duduk sekarang. Terisak-isak. Aku malu. Aku akan bilang apa pada ibu? Pada keluarga? Bahwa kakakku mengusirku. Katakan yang sebenarnya. Bahwa kamu melanggar privasi dan kamu harus menerima konsekuensinya. Atau, jika kamu malu, katakan bahwa kamu ingin mandiri. Pilihan ada padamu. Dodi terdiam sejenak. Aku tidak membencimu, Dinda. Aku menyayangimu. Tapi sayang bukan berarti memanjakannya dan membiarkannya berbuat salah. Kadang, sayang itu harus tegas. Tangisan Ana perlahan mereda, digantikan oleh suara helaan napas berat. Jadi, kapan aku harus pergi? Kakak akan bantu kamu cari kos mulai hari ini. Begitu ketemu, kamu bisa pindah. Mungkin dalam beberapa hari. Oke, jawab Ana, suaranya datar dan kalah. Aku mengerti. Aku akan pergi. Aku tidak mau merepotkan lagi. Dodi tidak membantah. Mungkin dia tahu, itu adalah kata-kata yang diucapkan dalam kekalahan, bukan penyesalan yang tulus. Aku mendengar langkah kaki menaiki tangga, menuju kamar Ana. Pintu kamarnya tertutup dengan tidak terlalu keras. Aku keluar dari persembunyian dan melihat Dodi masih duduk di kursi, kepalanya tertunduk dalam tangan. Dia terlihat hancur. Aku mendekat dan meletakkan tanganku di pundaknya. Aku bangga padamu, Dot. Dodi mengangkat kepalanya, matanya merah. Aku baru saja menyakiti adikku, Liz. Rasanya seperti mengkhianati darah sendiri. Kamu tidak menyakiti dia. Kamu mengajarkannya tanggung jawab. Itu adalah wujud sayang yang sesungguhnya. Hiburnya, meski aku tahu itu tidak banyak membantu. Keputusan yang sulit telah dibuat. Badai pertama telah dilewati. Tapi aku tahu, ini bukan akhir. Ini adalah awal dari sebuah proses yang masih panjang. Proses untuk Ana menerima konsekuensi, dan proses untuk kami, aku dan Dodi, untuk memperbaiki kembali hubungan kami yang telah retak. Dan yang paling penting, proses untukku untuk bisa kembali merasa aman dan menjadi nyonya di rumahku sendiri. Proses pencarian kos-kosan untuk Ana berlangsung cepat. Mungkin terlalu cepat baginya. Dalam 2 hari, Dodi sudah menemukan sebuah tempat yang cukup nyaman dan terjangkau tidak jauh dari rumah kami. Aku, Elsa, memilih untuk tidak terlibat langsung. Ini adalah urusan Dodi dan adiknya. Aku hanya menyaksikan dari jauh, sambil berusaha memulihkan diri dari luka-luka yang ditinggalkan oleh seluruh drama ini. Ana selama hari-hari itu berubah menjadi sunyi dan penuh sandiwara. Dia berbicara seperlunya, wajahnya selalu cemberut, dan setiap gerak-geriknya berteriak, korban. Dia dengan sengaja membanting pintu lemari saat mengemasi barang, menghela napas dramatis setiap kali melewati kami, dan menolak untuk makan bersama. Aku memilih untuk mengabaikannya. Pertunjukan ini hanya untuk Dodi, dan aku tidak mau menjadi penontonnya. Pagi saat kepindahannya tiba, Dodi membantu membawa koper-kopernya ke mobil. Aku berdiri di pintu, tidak ingin terlihat tidak sopan, tapi juga tidak ingin berpura-pura sedih. Sudah siap? Tanya Dodi, mencoba bersikap normal. Ana mengangguk, matanya menghindari pandanganku. Dia memakai kacamata hitam, meski cuaca tidak terlalu cerah, mungkin untuk menyembunyikan mata yang diklaimnya bengkak karena menangis. Dinda, jaga diri baik-baik di sana. Kalau ada apa-apa, telepon kakak, pesan Dodi, memeluknya sebentar. Ana hanya mengangguk lagi, tidak membalas pelukan. Iya, Kak. Makasih untuk semuanya. Kalimat itu diucapkan dengan datar, tanpa emosi,
tapi terasa sangat sarkastik. Dia masuk ke mobil tanpa sekalipun menoleh atau mengucapkan selamat tinggal padaku. Mobilnya menjauh, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, rumah terasa sangat sunyi. Dodi kembali ke dalam dengan wajah murung. Dia sangat marah padaku. Dia akan baik-baik saja. Dia hanya harus belajar, kataku, mencoba menghiburnya, meski dalam hati ada sedikit kelegaan yang membuatku merasa bersalah. Hidup perlahan kembali normal. Tapi karma untuk Ana, rupanya, baru saja dimulai. Dan itu dimulai dari dunianya sendiri, media sosial. Ana, yang mungkin merasa dipermalukan dan diusir, justru semakin gencar memproyeksikan kehidupan sempurna di akun media sosialnya. Dia terus mengunggah foto-foto dengan barang-barang pinjamannya, dulu, berpura-pura itu miliknya. Sebuah foto dengan tas kerjaku yang terkenal itu, dengan caption, "Office Day with my new baby." Tas kantor. Foto lain dengan scarf sutra biru dongker, "Love this shade on me." Wajah tersenyum dengan mata bentuk hati. Aku biasanya tidak memperdulikannya. Sampai suatu sore, saat sedang berkumpul dengan sahabatku, Rina, dia menunjukkan sebuah foto di Instagram Ana. "Liz, ini tasnya mirip banget sama tas kulit coklatmu yang limited edition itu, ya? Yang dulu kita cari-cari bareng." Tanya Rina, penasaran. Aku melihatnya. Itu memang tasku. Bahkan ada sedikit goresan kecil di gespernya yang ku kenali. "Iya, itu memang tasku," jawabku jujur, tanpa emosi. Rina mengernyit. "Tapi kok di dia?" Dia bilang, "My new baby." Aku meminjamkannya dulu. Tapi sekarang sudah dikembalikan. Bohongku, tidak ingin mempermalukan Ana lebih jauh, meski itu benar. Tapi Rina bukan orang yang mudah dibohongi. "White as a chont," katanya, membuka akunnya sendiri dan memperbesar foto itu. "Liz, look. Ini tas yang kita pesan dari Italia bulan lalu, kan? Yang cuma ada 2 di Indonesia? Aku punya 1, kamu punya 1. Tapi tas kita masih dalam proses pengiriman. Masih di customs. Jadi, gak mungkin dia punya yang sama." Darahku membeku. Aku mengambil ponsel Rina dan memperhatikan foto itu dengan cermat. Benar. Itu adalah tas yang sangat spesifik, dengan detail jahitan dan warna yang unik. Dan Rina benar, tas kita bahkan belum sampai. Jadi, dia memfoto tas pinjamannya, dan mengklaim itu miliknya. Padahal tas yang asli bahkan belum sampai di Indonesia. Kataku, tidak percaya dengan tingkat kebohongannya. "Sepertinya begitu," jawab Rina. Matanya berbinar seperti detektif yang memecahkan kasus. "Dan dia bukan sekali ini melakukannya. Lihat foto scarfnya ini. Dia bilang beli online, merek lokal. Tapi ini jelas sutra Italia. Liz, aku tahu karena aku punya yang sama." Rasa jengkel dan ingin membongkar kebohongannya memenuhi diriku. Tapi aku menahan diri. "Sudahlah, Rin. Biarkan saja. Dia sudah pergi. Aku tidak ingin terlibat lagi." Tapi Rina tidak bisa diam. "Gak bisa, Liz. Dia sudah berani pamer barang palsu dan mencuri kredit. Ini namanya penipuan. Aku tidak akan menyebarkan, tapi aku akan beritahu dia bahwa kita tahu." Tanpa sepengetahuanku, Rina mengirim pesan langsung ke Ana. Isinya sopan tapi tegas. "Hai Ana, aku lihat kamu punya tas limited edition X ya? Wah, bagus banget. Kebetulan aku dan Elsa pesan tas itu juga. Tapi katanya masih di customs. Boleh tahu kamu dapat dari mana? Pengen beli lagi soalnya." Aku tidak tahu reaksi Ana saat menerima pesan itu. Tapi beberapa jam kemudian, semua foto yang menampilkan tas dan scarf itu menghilang dari akun Instagramnya. Dia tidak membalas pesan Rina. Keesokan harinya, Rina meneleponku, tertawa geli. "Lu tahu gak? Dia hapus semua foto yang ada tas dan scarfnya. Pasti panik karena ketahuan bohongnya." Aku menggeleng, campur aduk antara merasa menang dan sedih. "Sudahlah, Rin. Semoga itu pelajaran untuknya." Tapi itu bukan akhir. Rupanya,
Beberapa teman lain yang juga follow Ana mulai memperhatikan keanehan ini. Seorang teman yang bekerja di brand luxury yang membuat scarf itu secara halus berkomentar di foto lama Ana, yang belum dihapus, dengan scarf yang berbeda. Nice scarf. Tapi kayaknya ini edisi khusus untuk Eropa ya? Aku belum pernah lihat dijual di sini. Komentar itu seperti membuka kotak Pandora. Perlahan-lahan, orang-orang mulai bertanya-tanya. Ana, yang biasanya sangat aktif membalas komentar, tiba-tiba menjadi diam. Beberapa temannya yang mungkin tahu kebenaran juga mulai tidak seenak dulu memberinya like. Aku tidak melakukan apa-apa. Aku hanya duduk dan menyaksikan karma kecil itu bekerja dengan sendirinya. Kebohongan yang dibangun dengan susah payah untuk membuatnya terlihat sukses dan kaya, mulai retak oleh ketelitian orang-orang di sekitarnya. Itu adalah awal yang kecil, tapi signifikan. Sebuah pelajaran bahwa dunia maya bukanlah tempat yang aman untuk bersembunyi, karena kebenaran pada akhirnya akan menemukan jalannya sendiri. Dan untuk Ana, ini baru babak pertama dari karma yang akan datang mengetuk pintunya, lebih keras dan lebih nyata. Dengan Ana yang telah pindah ke kos-kosan, kehidupan di rumah perlahan mulai menemukan ritmenya kembali. Aku, Elsa, dan Dodi belajar untuk membangun kembali keintiman yang sempat retak. Percakapan kami mulai mengalir lagi, tawa mulai terdengar, dan kami bahkan mulai merencanakan weekend getaway untuk menyegarkan hubungan. Namun, bayang-bayang dari drama yang terjadi masih sesekali muncul, terutama melalui telepon dari keluarga besar Dodi yang masih menyimpan prasangka. Tapi kami belajar untuk mengatasinya bersama, dengan Dodi kini lebih tegas dalam menyaring informasi dan membelaku. Sementara itu, Ana menjalani hidup barunya di kos-kosan. Dari cerita Dodi yang masih berkomunikasi dengannya, meski jarang, dia masih terus melamar kerja tetapi belum dapat panggilan. Aku tidak ingin terlibat, sampai suatu hari, sebuah kebetulan yang ironis terjadi. Aku sedang makan siang dengan klien dari sebuah perusahaan retail ternama, ketika seseorang menyapaku dari belakang. Elsa? Wah, lama tidak bertemu. Aku berbalik dan melihat Maya, seorang teman lama dari masa kuliah yang sekarang bekerja sebagai Head of HR di perusahaan yang cukup bonafit di Jakarta. Maya, senang sekali bertemu kamu di sini. Balasku, kami pun berpelukan singkat. Setelah berbincang sebentar tentang kehidupan, Maya bertanya, kebetulan banget ketemu kamu. Kami sedang merekrut untuk posisi junior marketing eksekutif. Kamu kenal tidak fresh graduate atau orang yang punya pengalaman sedikit yang bisa direkomendasikan? Yang attitude-nya bagus. Ya, skill bisa diajari, tapi attitude susah. Jantungku berdebar. Aku tahu persis Ana sedang mencari pekerjaan di bidang itu. Tapi setelah semua yang terjadi, apakah aku harus merekomendasikannya? Apakah itu bukan bentuk hipokrisi? Melihat raguku, Maya menambahkan, ada kenalan? Jangan ragu-ragu. Ya, aku percaya rekomendasi dari kamu. Aku mengambil napas dalam. Sebenarnya, ada. Adik iparku, Ana. Dia baru lulus dan sedang mencari kerja di bidang marketing. Wah, bagus. Suruh saja dia kirim CV ke emailku. Akan aku prioritaskan, sahut Maya dengan antusias. Tapi hati nuraniku tidak tenang. Aku tidak bisa merekomendasikan Ana hanya berdasarkan hubungan keluarga, sementara aku tahu betul attitude-nya yang bermasalah. Maya, tunggu. Aku harus jujur sama kamu, kataku, suara lebih rendah. Dia, secara teknis mungkin capable. Tapi soal attitude, aku tidak yakin. Dia baru saja tinggal bersamaku beberapa minggu, dan ada beberapa konflik karena dia kurang bisa menghormati batasan privasi dan hak orang lain. Maya mendengarkan dengan serius, ekspresinya berubah dari antusias menjadi profesional dan waspada. Oh, begitu. Itu masalah serius untuk lingkungan kerja tim kami. Kami sangat menghargai integritas dan respect. Aku tidak ingin menjelekkannya, Maya. Tapi sebagai teman, aku harus jujur. Aku tidak bisa merekomendasikannya dengan percaya diri untuk posisi yang membutuhkan teamwork dan profesionalis itu. Jelasku, merasa lega telah jujur. Maya mengangguk, mengerti. Aku menghargai kejujuranmu, Elsa. Lebih baik seperti ini daripada nanti kami yang mengalami masalah. Tapi, untuk kepentingan profesional,
Akan aku panggil dia untuk wawancara saja. Biar kami yang menilai sendiri. Tapi, terima kasih untuk warningnya. Aku akan memperhatikan hal-hal itu selama wawancara. Aku setuju. Itu adalah solusi yang paling adil. Ana mendapat kesempatan, tetapi dengan catatan yang membuat Maya lebih waspada. Beberapa hari kemudian, Dodi memberitahuku bahwa Ana dapat panggilan wawancara dari perusahaan Maya. Dia terlihat sangat bersemangat. Syukur. Ya, Liz. Perusahaan itu bagus. Semoga Ana diterima. Ujarnya penuh harap. Aku hanya tersenyum tipis. Semoga saja. Hari wawancara tiba. Aku tidak tahu detailnya. Sampai seminggu kemudian, aku kembali bertemu Maya untuk urusan kerja. Soal adik iparmu, Ana, kata Maya sambil menggeleng. Kami tidak bisa menerimanya. Oh, ada masalah? Tanyaku, sudah bisa menebak. Dia cukup cerdas. Jawaban teknisnya lumayan. Tapi, attitude-nya selama wawancara kurang baik. Dia terkesan sangat entitled dan kurang humble. Saat ditanya tentang kerja tim, dia lebih banyak berbicara tentang kontribusinya sendiri dalam proyek kelompok. Dan yang paling membuat kami tidak nyaman, dia terlalu fokus pada benefit dan gaji, bukan pada kontribusi yang bisa diberikannya. Maya melanjutkan, dan berkat warning MU, aku memperhatikan betul bahasa tubuhnya. Dia tidak menjaga eye contact yang baik, dan saat ditanya tentang kekurangannya, dia menyalahkan faktor luar. Itu red flag besar untuk kami. Aku menghela napas. Sedih, tapi tidak terkejut. Aku mengerti, Maya. Terima kasih sudah memberinya kesempatan. Sama-sama. Sayang sekali. Tapi perusahaan tidak bisa mengambil risiko dengan orang yang attitude-nya tidak sesuai value kami, pungkasnya. Di rumah, Dodi mendapat telepon dari Ana yang terdengar sangat kecewa dan marah. Gak diterima, Kak. Katanya attitude-ku tidak sesuai. Itu pasti karena pengaruh Mbak Elsa. Dia pasti sudah menghasut. Teriaknya sehingga bisa kudengar dari seberang ruangan. Dodi mencoba menenangkan. Dinda, jangan selalu menyalahkan orang lain. Mungkin memang ada yang harus kamu perbaiki dari dirimu. Apa yang harus diperbaiki? Aku sudah berusaha maksimal. Ini pasti karena dia. Dia ingin aku gagal. Teriak Ana lagi sebelum menutup telepon dengan kasar. Dodi memandangku, wajahnya lelah. Dia tidak terima, Liz. Dia menyalahkanmu. Biarkan, Dia harus belajar menerima bahwa kegagalan adalah hasil dari perbuatannya sendiri, bukan konspirasi orang lain, jawabku dengan tenang. Karma profesional telah berbicara. Dunia kerja tidak selembut keluarga yang selalu memaklumi. Ana harus belajar bahwa attitude-nya lah yang akan membuka atau menutup pintu kesempatan. Dan untuk kali ini, sebuah pintu tertutup keras di hadapannya, bukan karena pengaruhku, tetapi karena cermin yang ditunjukkan oleh Maya selama wawancara itu, cermin yang memantulkan bayangan dirinya yang sesungguhnya. Sebuah pelajaran yang pahit, tapi mungkin sangat dibutuhkan. Kegagalan Ana dalam wawancara kerja sepertinya menjadi pukulan telak bagi egonya. Untuk beberapa minggu, dia menghilang dari radar, tidak menghubungi Dodi atau keluarga besarnya. Aku, Elsa, mencoba untuk tidak memikirkannya, fokus pada pemulihan hubungan dengan Dodi dan keharmonisan rumah tangga kami. Namun, alam semesta rupanya memiliki caranya sendiri untuk menyeimbangkan segala sesuatu. Suatu minggu sore, kami kedatangan tamu tak terduga. Sari, sepupu Dodi yang paling dewasa dan bijaksana. Berbeda dengan sepupu lainnya yang mudah terpancing emosi, Sari selalu dikenal sebagai pendengar yang baik dan netral. Dodi, Elsa, maaf datang tanpa kabar, katanya dengan senyum ramah saat kami menyambutnya di teras. Gak apa-apa, Sar. Senang justru. Ayo masuk, jawab Dodi, terlihat lega melihat wajah yang familiar dan tidak membawa konflik. Setelah berbincang santai tentang keluarga dan pekerjaan, Sari akhirnya menyentuh topik yang, aku sebenarnya datang karena ibu. Dia khawatir tentang Ana. Katanya, Ana sering menelpon dan menangis, bilang dia merasa dikucilkan dan disalahkan berlebihan. Ibu memintaku untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dodi dan aku saling memandang.
Ini adalah kesempatan untuk menyampaikan versi kami tanpa interruption. Aku tahu ini rumit, Sar. Dan aku menghargai kedewasaanmu untuk tidak langsung memihak. Mulai Dodi, suaranya berat. Aku ingin mendengar dari kalian berdua. Karena yang kudengar dari keluarga besar selama ini hanya dari Ana dan telepon-telepon emosional ibu, kata Sari dengan lembut. Dodi kemudian menceritakan semuanya dari awal. Kedatangan Ana, sikap manisnya yang berubah, kebiasaan meminjam tanpa izin, hingga pelanggaran terbesar. Masuk ke kamar kami dan memakai perhiasan berharga untuk berfoto. Aku menambahkan detail-detail kecil yang mungkin terlewat, seperti betapa berartinya kalung mutiara peninggalan almarhumah ibuku itu. Sari mendengarkan dengan intens, tidak menyela sekalipun. Wajahnya perlahan berubah dari penasaran menjadi prihatin, dan akhirnya sedikit marah. Jadi, selama ini yang beredar di keluarga besar adalah versi yang dipelintir Ana? Bahwa Elsa mengusirnya hanya karena meminjam perhiasan? Tanyanya setelah kami selesai. Ya, Sar. Dia tidak pernah menyebutkan bahwa dia masuk tanpa izin ke kamar kami, yang sengaja dikunci karena kami sudah tidak percaya. Dia juga tidak bilang bahwa dia memakai gaun dan perhiasan yang sangat berharga secara sentimental untuk pamer di media sosial. Jawab Dodi. Aku mengambil kotak perhiasanku dan menunjukkan kalung mutiara itu pada Sari. Ini, Sar. Ini bukan perhiasan biasa. Ini peninggalan terakhir ibuku. Aku bahkan tidak memakainya setiap hari. Bayangkan perasaanku ketika melihatnya dikenakan oleh seseorang yang masuk diam-diam ke kamarku, hanya untuk berfoto. Sari memandangi kalung itu, dan aku melihat matanya berkaca-kaca. Aku mengerti, Liz. Ini sangat berarti. Dan Ana sama sekali tidak menghargainya. Dia menghela napas. Keluarga besar hanya mendengar bahwa, hanya, perhiasan. Tanpa tahu nilai sentimental dan konteks pelanggaran privasi yang terjadi. Dodi mengangguk. Aku sudah mencoba menjelaskan, tapi mereka sudah telanjur percaya pada Ana. Aku dianggap sebagai kakak yang tega mengusir adiknya sendiri. Sari menggeleng, wajahnya kecewa. Ini salah kami juga. Seharusnya kami mencari informasi dari kedua belah pihak. Tapi, ada satu hal yang mengganjal. Ana menunjukkan beberapa screenshot chat dan foto seolah-olah dia memang disingkirkan. Seperti foto makanan yang berbeda dengan yang kalian makan, atau kata-kata Elsa yang terlihat kasar di chat. Aku terkejut. Screenshot? Aku hampir tidak pernah chat dengannya. Sar, dan soal makanan, kami selalu makan sama. Bahkan aku yang sering menanyakan maunya makan apa. Bisa saja itu hasil editan. Atau diambil dari konteks yang berbeda, tambah Dodi. Dia memang mahir memelintir cerita. Sari terdiam sejenak, memproses semua informasi ini. Aku percaya pada kalian. Ceritanya terlalu spesifik dan konsisten. Dan, jujur, aku memang pernah melihat beberapa unggahan Ana yang agak tidak sesuai. Seperti foto dengan tas yang dia klaim baru dibeli, padahal aku ingat Elsa memakainya bulan lalu. Aku dan Dodi saling memandang. Kebenaran mulai muncul. Jadi, apa yang akan kau lakukan, Sar? Tanya Dodi. Aku akan berbicara pada ibu dan beberapa keluarga inti. Menjelaskan versi kalian dengan lengkap. Aku juga akan meminta mereka untuk lebih kritis dan tidak langsung mempercayai satu sisi cerita. Jawab Sari tegas. Ini sudah merusak hubungan keluarga. Dan yang paling dirugikan adalah Ana sendiri. Karena dia tidak pernah belajar dari kesalahannya. Rasa lega yang luar biasa menyelimutiku. Akhirnya, seseorang dari keluarga besar yang mendengarkan kami. Terima kasih, Sar. Ini sangat berarti bagiku, bagi kami. Kataku, suara bergetar. Jangan khawatir, Liz. Kebenaran harusnya dibela. Dan aku minta maaf karena keluarga besar sudah begitu cepat menghakimimu tanpa mendengar sisimu. Balas Sari sambil memelukku. Setelah Sari pergi, aku merasa sebuah beban berat terangkat dari pundakku. Proses untuk memulihkan nama baikku mungkin masih panjang, tetapi setidaknya sekarang ada sekutu di kubu keluarga besar. Beberapa hari kemudian, ibu, mertuaku, menelepon Dodi. Aku bisa mendengar suaranya yang terdengar lebih lembut dan penuh penyesalan dari sisi Dodi. Iya, Bu. Iya, kami baik-baik saja.
Terima kasih sudah mengerti. Kami juga sayang Ana, tapi dia memang harus belajar. Setelah telepon berakhir, Dodi memelukku erat. Ibu minta maaf. Katanya, dia sedih karena tidak mendengarkan kita dari awal. Dia juga akan berbicara pada tanteku yang lain. Air mataku menetes. Perjuangan untuk dipercaya akhirnya membuahkan hasil. Kebenaran tidak selalu menang dengan cepat, tetapi dengan kesabaran dan keberanian untuk berbicara, pada akhirnya ia akan menemukan jalannya. Dan untuk Ana, ini adalah tamparan keras bahwa sandiwaranya tidak lagi bisa dengan mudah memperdayai everyone. Karma untuknya adalah bahwa reputasinya sebagai korban mulai retak, digantikan oleh gambaran yang lebih nyata tentang seorang gadis manja yang tidak bisa bertanggung jawab atas kesalahannya sendiri. Peran Sari sebagai penengah yang bijak rupanya menjadi katalis yang mempercepat proses penyingkapan kebenaran. Beberapa hari setelah kunjungannya, gelombang perubahan mulai terasa dalam dinamika keluarga besar. Aku, Elsa, masih merasa sedikit cemas, namun ada secercah harapan bahwa akhirnya suara kami didengar. Telepon pertama datang dari Tante Rina, yang dulu paling vokal menyalahkanku. Suaranya di telepon kali ini terdengar berbeda, lebih kalem dan mengandung rasa malu. Dodi, Tante minta maaf, katanya saat Dodi memasang speakerphone-nya agar aku bisa mendengar. Tante tidak tahu cerita sebenarnya. Tante hanya dengar dari Ana dan Ibu, dan langsung emosi. Dodi melemparkan pandangan padaku, matanya berbinar lega. Tidak apa-apa, Tante. Yang penting sekarang sudah jelas. Tante sudah bicara dengan Sari. Dia cerita semua, tentang kamar yang dikunci, tentang perhiasan yang sangat berharga. Tante baru tahu itu peninggalan almarhumah ibunya Elsa. Tante juga tidak tahu bahwa dia sering mengambil barang tanpa izin. Suara Tante Rina terputus-putus, seperti menahan malu. Tante minta maaf juga ke Elsa. Katakan padanya, ya. Aku di sini, Tante. Terima kasih sudah mau mendengarkan, kataku, suara sedikit gemetar. Oh, Elsa. Maafkan Tante. Ya, Tante sudah salah sangka. Tante kira kamu pelit dan tidak menyukai Ana. Tidak masalah, Tante. Saya mengerti. Saya juga berharap Ana bisa belajar dari ini, jawabku, mencoba bersikap magnanimous. Telepon berikutnya datang dari seorang paman yang biasanya pendiam. Bahkan dia menyempatkan diri untuk menelepon dan menyampaikan bahwa keluarga mulai menyadari pola dari Ana. Dia memang dari kecil selalu bisa memanipulasi cerita kalau sedang dalam masalah, katanya pada Dodi. Dulu waktu kecil, kalau dia pecahkan vas, yang disalahkan selalu kakak-kakaknya. Kami harusnya lebih waspada. Lalu, ibu mertua menelepon lagi, kali ini dengan tangisan. Dodi, ibu salah. Ibu tidak boleh memanjakan Ana terus. Ibu sudah telepon dia tadi. Saya tegur. Saya bilang, kamu harus jujur dan minta maaf pada kakak dan Mbak Elsa. Dodi menghela napas. Bagaimana tanggapannya, Bu? Dia marah, tentu saja. Bilang ibu pilih-pilih anak. Tapi ibu tidak mau lagi dimanipulasi. Ibu bilang, kalau dia tidak mau mengakui kesalahan, jangan harap minta uang lagi pada ibu. Itu adalah sebuah ultimatum yang sangat progresif dari ibuku, yang biasanya lunak pada Ana. Perlahan-lahan, tapi pasti, narasi yang selama ini dibangun oleh Ana mulai runtuh. Aku melihatnya dari media sosialnya. Unggahan-unggahan, sempurnanya berkurang drastis. Dia bahkan menghapus beberapa foto lamanya yang dipenuhi komentar suportif dari keluarga. Mungkin karena malu atau karena keluarga tersebut sekarang sudah tahu kebenarannya. Puncaknya adalah ketika seorang sepupu muda, Dani, yang cukup dekat dengan Ana, secara tidak sengaja memberitahu kami tentang sebuah percakapan mereka. Ana lagi bete banget, Kak, kata Dani pada Dodi melalui telepon. Dia bilang, seluruh keluarga sekarang pada membenci dia. Katanya karena dihasut-hasut sama Mbak Elsa. Tapi kali ini, Dani tidak serta-merta memihak. Tapi, Kak, aku lihat sendiri kok di media sosialnya. Dia sering pamer barang yang, ya, menurutku agak suspicious. Aku pernah lihat dia pamer tas branded yang kemarin dia bilang beli online. Tapi pas aku tanya linknya, dia bilang lagi sold out. Terus besoknya foto itu sudah dihapus.
Dodi memandangku, dan kami tahu bahwa kebenaran memang sedang bekerja dengan caranya sendiri. Dani, sebenarnya yang terjadi adalah... Dodi kemudian menjelaskan singkat, tanpa emosi, tentang kebenaran yang telah terungkap. Dani terdiam sejenak. Oh alah gitu ya, Kak. Jadi selama ini, wah, aku juga sempat kasihan loh sama dia. Tapi kok ya bisa-bisanya dia bohong seperti itu. Sekarang kamu tahu. Tolong, jangan menyebarkan, tapi kamu bisa membantu untuk meluruskan jika ada yang masih bertanya, pinta Dodi. Dengan demikian, kebenaran yang terungkap tidak melalui konfrontasi dramatis, tetapi melalui percakapan-percakapan tenang dan pertukaran informasi yang jujur. Keluarga besar perlahan mulai melihat Ana dalam cahaya yang berbeda, bukan sebagai korban yang malang, tetapi sebagai seorang gadis yang terperangkap dalam jaringan kebohongannya sendiri. Aku merasa sebuah belenggu yang selama ini mengikat dadaku perlahan mengendur. Rasanya seperti bisa bernapas lega untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Dodi memelukku malam itu, dan kami duduk dalam keheningan yang damai, bukan lagi keheningan yang tegang. Kebenaran memang akhirnya menang. Ya, Dot, bisikku. Tidak selalu cepat, sayang. Tapi ya, akhirnya ia menemukan jalannya, jawab Dodi, mencium keningku. Untuk Ana, karma ini mungkin yang paling menyakitkan. Kehilangan kepercayaan dan simpati dari keluarga yang selama ini memanjakannya. Citra, anak bungsu yang manja dan selalu benar, yang dibangunnya selama bertahun-tahun, runtuh dalam semalam. Dan sekarang, dia harus menghadapi konsekuensi tidak hanya dari kami, tetapi juga dari keluarganya sendiri. Itu adalah pelajaran yang keras, tapi mungkin satu-satunya cara untuk membuatnya benar-benar introspeksi diri. Kebenaran telah terungkap, dan sekarang, bola ada di pihak Ana. Apakah dia akan terus menyangkal? Atau akhirnya berani jujur pada dirinya sendiri? Itu adalah pertanyaan yang hanya waktu yang bisa menjawabnya. Beberapa bulan telah berlalu sejak kebenaran terungkap dan Ana meninggalkan rumah kami. Kehidupan kami dengan Dodi telah kembali normal, bahkan lebih harmonis dari sebelumnya. Kami belajar untuk lebih terbuka dalam berkomunikasi, dan Dodi tumbuh menjadi suami yang lebih tegas dan protektif terhadap keluarga kecil kami. Luka-luka itu belum sepenuhnya sembuh, tetapi mereka telah menjadi bekas yang memudar, pengingat akan pelajaran berharga tentang batas dan kepercayaan. Ana, menurut kabar dari ibunya, masih tinggal di kos-kosan dan akhirnya mendapatkan pekerjaan paruh waktu sebagai kasir di sebuah kafe setelah uang bekalnya menipis. Bukan posisi yang dia impikan, tapi itu adalah awal yang baik untuk belajar mandiri. Dia jarang menghubungi kami, dan kami menghormati jarak itu. Hingga suatu Sabtu sore, bel pintu berbunyi. Aku membukanya dan terkejut melihat Ana berdiri di sana. Dia tidak terlihat seperti Ana yang dulu. Pakaiannya sederhana, wajahnya tanpa makeup berat, dan yang paling mencolok, aura kesombongan dan entitlement yang dulu menyelimutinya telah menghilang. Dia terlihat lelah, tapi lebih grounded. "Mbak Elsa," ucapnya, suaranya kecil dan tidak pasti. "Aku boleh masuk?" Aku mengangguk, membuka pintu lebar-lebar. "Silakan." Dodi yang turun dari atas terlihat sama terkejutnya. "Dinda, ada apa?" "Boleh kita bicara?" pintanya, matanya menatap lantai. Kami memanduinya ke ruang keluarga. Dia duduk di ujung sofa, tidak seperti dulu yang selalu merebut tempat paling nyaman. Aku mau minta maaf," mulainya, suaranya gemetar. "Aku tahu ini sangat terlambat, dan aku tahu kata-kata saja tidak cukup. Tapi, aku perlu mengatakannya." Dia menarik napas dalam. "Aku salah besar. Masuk ke kamar kalian, mengambil barang tanpa izin, memakai perhiasan berharga Mbak Elsa, itu tidak bisa dimaafkan. Tapi yang lebih parah, aku membohongi keluarga, mengubah cerita agar aku terlihat seperti korban." Matanya berkaca-kaca. Tapi kali ini, air matanya terlihat tulus. "Aku tidak punya alasan. Aku hanya terbiasa dimanja dan diselamatkan. Aku pikir dunia berputar untukku. Dan ketika kalian tidak memanjakanku, aku marah dan melakukan hal-hal bodoh." Dia akhirnya menatap kami, wajahnya penuh penyesalan. "Aku sudah kehilangan kepercayaan keluarga besar karena kebohonganku sendiri. Itu adalah pelajaran yang paling menyakitkan.
Dodi mendengarkan dengan serius, lalu berkata dengan lembut, "Kami menghargai permintaan maafmu, Dinda. Itu adalah langkah pertama yang penting." Aku mengangguk. "Ya, terima kasih sudah mengatakannya." Tapi Ana menggeleng. "Ini bukan hanya untuk kalian. Ini juga untuk aku. Aku harus bertanggung jawab atas perbuatanku. Aku sudah mulai terapi, Mbak, untuk belajar mengendalikan ego dan memahami batasan." Aku terkejut. Itu adalah perkembangan yang tidak kuduga. Itu bagus, Ana. Sungguh. Aku juga ingin mengembalikan ini. Dia mengeluarkan sebuah amplop dari tasnya. "Ini uang. Aku tahu ini tidak menggantikan nilai sentimentalnya, tapi ini untuk perbaikan kalung mutiaranya itu. Waktu itu, ada benangnya yang hampir putus karena kukais dengan kasar. Aku baru menyadarinya belakangan." Dia menunduk, malu. Aku menerima amplop itu dengan perasaan haru. Itu bukan tentang uangnya. Itu tentang pengakuan dan tanggung jawab yang dia ambil. "Terima kasih, Ana," kataku. "Tapi yang lebih penting adalah kamu menyadari kesalahanmu." Kami berbicara lebih lama. Ana bercerita tentang pekerjaan barunya, tentang betapa sulitnya hidup mandiri, dan bagaimana dia mulai menghargai setiap rupiah yang dihasilkannya. Dia bahkan tertawa kecil saat bercerita tentang kesalahannya meracik kopi di hari pertama kerja. Ketika malam tiba, Ana berdiri untuk pergi. "Aku tidak akan mengganggu kalian lagi. Tapi, terima kasih sudah mau menerima aku hari ini. Dan, maafkan aku." Dodi memeluknya. "Kamu selalu menjadi adikku, Dinda. Kami berdua berharap yang terbaik untukmu." Aku mendekat dan memeluknya juga. Sebuah gestur yang lalu terasa mustahil. "Jaga diri, Ana. Dan semoga kamu menemukan kedamaian." Dia pergi dengan wajah yang lebih tenang, mungkin masih sedih, tapi tidak lagi dipenuhi dengan kemarahan dan penyangkalan. Pintu tertutup, dan aku melihat Dodi tersenyum lega. Aku tidak pernah menyangka hari ini akan datang. "Aku juga," jawabku, memegangi tangannya. "Tapi kita berhasil melewatinya. Kami tidak serta-merta menjadi keluarga yang hangat dan sempurna. Kepercayaan butuh waktu untuk dibangun kembali. Tapi permintaan maaf tulus Ana adalah sebuah awal yang baru. Bukan awal untuk kembali seperti dulu, tetapi awal untuk membangun sesuatu yang berbeda, sesuatu yang lebih sehat dengan batasan yang jelas. Aku belajar bahwa karma bukan tentang balas dendam atau membuat seseorang menderita. Karma adalah tentang konsekuensi alami yang membawa seseorang pada titik di mana mereka harus menghadapi diri mereka sendiri. Dan bagi Ana, karma itu telah membawanya pada titik terendah yang memaksanya untuk tumbuh. Dan untuk kami, ini adalah penutup yang damai. Sebuah akhir dari babak yang kelam, dan sebuah halaman baru yang penuh dengan harapan dan pengertian yang lebih dalam. Rumah kami akhirnya kembali menjadi tempat yang aman dan damai, bukan hanya untukku dan Dodi, tetapi juga untuk masa depan hubungan kami dengan Ana, dalam bentuk yang baru dan lebih dewasa.